yang setia sampai selama-lamanya. Yuk kita masuk dalam firman-Nya. Sesaat pujian ini sudah dinaikkan, ya, walaupun gunung tidak berpindah, tapi iman tetap teguh namanya mencari Yesus. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah Bapa iman kami, karena syukur apata karena masyikar. Kami minta api-Mu Tuhan, ampuni Bapa segala dosa pelanggaran Bapa dalam setiap aktivitas kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kemarahan, perkataan sia-sia, ya Roh Kudus. Tutup bungkus kami Bapa dengan darah-Mu ya Tuhan, dan urapi kami senantiasa ya Roh Kudus. Berkati Bapa tubuh jiwa roh kami ya Roh Kudus. Biarlah kami Bapa hidup setia Bapa. Apapun yang terjadi ya Roh Kudus, kami tidak Bapa melakukan pelanggaran Bapa apa yang menjadi kehendak hati kami, tapi biarlah Bapa kami setia Bapa. Walaupun terkadang Bapa gunung tidak berpindah, tapi biarlah Bapa tetap Bapa iman kami memilih Yesus sebagai Bapa Allah kami, dan kami mempercayainya. Terima kasih ya Roh Kudus, biarlah segala kesukaran dalam kehidupan anak-anak-Mu kami berdoa Bapa di dalam nama Yesus, Engkau akan memberikan Bapa hikmat, marifat, pertolongan, dan api-Mu ya Tuhan. Berikan Bapa revelation-Mu Bapa, urapi mulut bibir lidah hamba. Apa yang hamba perkatakan malam hari ini, biarlah Bapa curahkan isi hati-Mu, perbarui Bapa firman-Mu dalam setiap Bapa yang kami sampaikan ya Roh Kudus. Dan juga jamah Bapa anak-anak-Mu yang di rumah-rumah, berkati Bapa dengan kasih setia, berkati Bapa dengan kerukunan, berkati ya Bapa dengan Bapa kemurahan hati-Mu. Di dalam anugerah Tuhan kami percaya Bapa, kami memiliki Bapa janji-Mu ya Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus semua yang berkati katakan amin. Shalom juga semuanya buat Kak Susan ya, Susan Muicu ya, itu kayak orang Kalimantan ya. Oke, sebentar. Ini benar. Sebentar ya. Ya, sebelum saya masuk dalam firman-Nya, saya kemarin menyampaikan dalam potensi ilahi ya. Di dalam kitab Matius pasal 25 saya menyampaikan, Tuhan menyampaikan tentang ayat 14 dan 18 tentang Tuhan sebelum namanya ke sorga, Dia memberikan namanya talenta. Ada yang dapat 5, ada yang dapat 2, dan ada yang dapat 1. Nah, sebenarnya firman kayak begini jarang untuk bisa di blow up ya, atau diangkat. Tapi saya percaya itu firman bagus sekali kalau saudara bisa dengar ya, karena saya ditaruh Tuhan sebenarnya udah lama itu untuk disampaikan, namun baru kemarin bisa disampaikan. Itu namanya tentang potensi ilahi. Nah, yang saya sampaikan kemarin adalah gini, setiap kita, di ayat 14 itu bicara kerajaan sorga itu seperti orang berpergian ke luar negeri. Kalau saudara baca ayatnya ya 14. Nah, sebenarnya Tuhan udah pergi naik ke sorga. Nah, waktu Dia naik ke sorga, Dia memberikan semua namanya hidup manusia itu tentang namanya talenta. Nah, ada yang bisa berkembang, ada yang enggak. Nah, saudara jangan berpikir bahwa saya dengan percaya kepada Yesus, talenta saya pasti muncul. Enggak, ada banyak justru yang tidak muncul, disebabkan kurangnya pengertian dan kemauan untuk serius dengan Tuhan. Saya bicara firman itu, ini firman enggak untuk orang penakut. Kenapa? Karena orang penakut enggak akan muncul namanya kehidupan apa yang Tuhan kehendaki. Karena saudara hanya membanggakan semua ketakutan, dan itu akan mengubur semua namanya hal-hal yang ilahi yang saudara miliki. Apakah semua manusia itu punya talenta yang Tuhan taruh? Semua, mau Kristen tidak Kristen, semua namanya manusia itu punya namanya potensi ilahi. Nah, tapi bagaimana itu bisa dibangkitkan? Kuncinya cuma Yesus yang bisa bangkitkan. Kuncinya cuma Tuhan. Nah, apakah Tuhan membangkitkan hanya orang Kristen? Enggak. Ya, karena kenapa Pak? Manusia itu punya potensi ilahi karena kita diciptakan serupa segambar dalam kemuliaan Allah. Nah, dari arti kata kemuliaan Allah, ada sesuatu yang mulia yang kita punya dalam setiap namanya kehidupan manusia, itu bisa diaktifkan. Nah, bagaimana saudara bisa mengaktifkan potensi ilahi itu sehingga hidup saudara itu bisa sangat luar biasa dengan Tuhan? Ya, itu akan membawa hidup saudara berbeda jauh daripada apa yang saudara pikirkan, bahkan tidak pernah terfikirkan oleh kita. Ya, kemarin juga saya sampaikan di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9, apa yang tidak pernah dipikirkan timbul. Itu bukan hanya soal berkat, tapi ada sesuatu yang saudara bisa muncul begitu hebat saat Tuhan bilang bangkit, muncullah dalam nama Yesus. Itu akan mengaktifkan semua yang ilahi dalam hidup saudara, dan saudara bisa melakukan banyak hal-hal yang menurut saya saudara sendiri akan kaget dengan hal-hal tersebut. Nah, kemarin juga saya sampaikan ada WL yang tidak, dia pernah bersaksi bahwa
sebenarnya saya ini nggak bisa bernyanyi. Saya waktu melihat WL yang begitu fenomenal ini ya, dan dipakai luar biasa, dan dia bersaksi bahwa saya ini nggak bisa nyanyi sebenarnya. Tapi kenapa tiba-tiba dia bisa bernyanyi? Nah, itu ada potensi yang dimana Tuhan bangkitkan dan hidupkan dalam hidup orang ataupun manusia. Nah, saat manusia direndahkan, itu bisa Tuhan angkat. Dengan bagaimana potensi itu? Di dalam Filipi 4 ayat 13, segala sesuatu bisa kita tanggung di dalam Dia, dan Dia memberikan kita apa? Kekuatan. Apakah Tuhan memberikan kita kekuatan? Sebenarnya Tuhan nggak memberi, tapi udah ada pada kita. Memang dari awal memang Tuhan sudah memberi itu. Nah, kekuatan yang bagaimana yang Tuhan bisa munculkan? Ya ada pada kita sebenarnya. Tinggal bagaimana saudara punya keintiman dengan firman, segala sesuatunya yang ada dalam hidup saudara bisa muncul. Dan setiap kita punya hal yang berbeda, tidak sama. Tapi kalau itu bangkit, itu pasti sangat luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Nah, saya juga memberikan sedikit kesaksian. Saya dulu orangnya penakut, khawatiran, dan hidup dalam intimidasi yang luar biasa. Saya orang yang introvert. Nah, bagaimana Tuhan membangkitkan potensi dalam hidup saya, sehingga saya ini jadi pengkhotbah, sehingga saya ini menginjil, mendoakan, bahkan bisa bermain musik. Yang awalnya saya akan beranggap bahwa gak mungkin, karena keluarga saya tidak ada satupun yang suka musik, termasuk saya. Tapi bagaimana saya hari ini bisa menyembah Tuhan, bermain musik, entah piano, keyboard, ataupun gitar. Nah, itu semua dari mana, Pak? Dari Tuhan. Kalau saudara tanya dalam diri saya, mustahil saya melakukan itu. Jadi seorang pengkhotbah, nggak ada orang cita-cita tuh jadi pengkhotbah, saudara, nggak ada yang mau pasti. Saudara boleh tanya pendeta manapun, mau Pak jadi pengkhotbah? Nggak ada yang mau pasti. Ya, tapi lihat bagaimana Tuhan memunculkan apa yang tidak kelihatan dalam hidup saudara. Nah, inilah talenta atau potensi yang saudara bisa munculkan begitu hebat saat saudara minta namanya Roh Kudus memimpin. Nah, kuncinya cuma Yesus yang bisa membuka itu semua. Nah, apakah itu hanya buat orang Kristen? Tidak. Ya, manusia yang direndahkan Tuhan bisa bangkitkan. Ya, tapi mereka tidak menerima keselamatan karena tidak mempercayai sebuah pribadi, yaitu Sang Firman yang bernama Yesus. Nah, itu perbedaannya aja. Tapi apakah Tuhan itu hanya khusus buat orang Kristen? Ya, sebenarnya harusnya begitu, karena kita dianggap anak, dia bapak. Tapi kalau Tuhan melihat ada manusia yang non-Kristen direndahkan, nah, hati Allahmu ini, Sang Pencipta di dalam kitab Amsal, siapa yang menghina manusia, menghina Pencipta. Nah, jadi menghina Pencipta itu artinya apa? Enggak hanya untuk orang beragama Kristen, tapi non-Kristen pun Tuhan bisa bela. Makanya kalau saudara lihat sepupu kita bisa sangat juga diberkati, tapi sekali lagi perbedaannya tidaklah bisa selamat. Nah, saya juga menyampaikan tentang Abraham. Apakah Abraham itu bapak orang beriman yang dilabelkan dalam hidup Abraham? Apakah emang Abraham itu punya iman? Setelah saya pelajari namanya kitab Kejadian di pasal 12 sampai namanya ke-17, 18, kisah para rasul, juga ayat pasal 7 ayat yang keempat, saya tahu itu ada cerita tentang Abraham. Nah, waktu saya mempelajari Abraham itu tidak punya iman sebenarnya. Abraham itu kalau saudara pelajari begitu takut, begitu namanya disuruh Tuhan tidak pernah dilakukan dengan tepat. Seringkali dia, kalau saya melihat, dia punya kebimbangan yang begitu luar biasa. Nah, di mana iman Abraham? Waktu saya bertanya seperti itu sama Tuhan, nah, Tuhan munculkan sebuah namanya khotbah, ada potensi ilahi yang tidak bisa dilihat manusia. Saya berpikir, apa itu Tuhan? Kamu tidak bisa melihat Abraham dalam imannya, tapi Tuhan bisa. Nah, sebenarnya kalau saudara lihat Gideon itu juga penakut, tapi firman berkata apa? Hai pahlawan yang gagah perkasa, padahal penakut. Nah, bagaimana Tuhan bisa berkata bahwa dia adalah pahlawan? Ada potensi dalam hidup Gideon akan jadi pahlawan saat dia berjalan dengan firman. Amin, saudara. Nah, begitu juga dengan Daud, orang yang dibuang, Saul yang tidak dipandang. Bagaimana mungkin bisa jadi raja nomor 1, nomor 2 di Israel? Nah, Tuhan bisa melihat bahwa dia bisa jadi pemimpin. Nah, masalah taat tidak taat, dua-duanya sebenarnya kurang taat. Ya, tapi itu persoalan yang berbeda. Saya nggak berkhotbah tentang taat atau tidak taat. Saya berkhotbah hari Selasa ya kemarin, bicara tentang potensi
yang dimana Tuhan bisa bangkitkan dalam hidup manusia. Nabi Samuel pernah melihat Eliab, Abinadab. Wah, ini lihatlah yang berdiri di hadapan Tuhan, orang yang gagah perkasa, tapi Tuhan tegur, kamu melihat apa yang dilihat manusia, tapi Tuhan melihat yang di dalam hatinya. Apakah hanya hati yang dilihat Tuhan? Sebenarnya bukan hanya itu, tapi ada potensi masa depan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 100, 1000 tahun Tuhan bisa lihat. Bagaimana Yesus juga lahir, ya, bagaimana Yesus mati di kayu salib. Bukankah itu sudah dinubuatkan dari ribuan tahun sebelum dia lahir di muka bumi? Artinya Allah bisa melihat bahwa segala potensi yang ilahi bisa muncul begitu luar biasa dalam hidup kita. Ada amin, saudara. Nah, bagaimana Pak ngaktifin ya? Saudara dengar kembalilah khotbahnya. Nah, saya cuma sedikit highlight khotbah saya Selasa yang saya kemarin sampaikan. Nah, kalau saudara bisa mengerti akan firman yang saya sampaikan, saya percaya kita ini akan bukan hanya hidup dalam kekhawatiran, ketakutan, ya, kebodohan manusia menurut saya yang terus kebanyakan orang Kristen pelihara, dan itu sangat sayang sekali. Karena ada sesuatu yang luar biasa kalau saudara berdiri di hadapan Tuhan dan mengaktifkan itu, saudara akan jadi orang yang berbeda, saudara akan jadi orang yang sangat bermanfaat, jadi orang besar dan bisa memberkati banyak orang dengan ajaib. Sebabnya Pak, karena Tuhan menaruh itu dalam hidup manusia. Amin, saudara. Shalom. Nah, hari ini saudara, saya nggak nyampein tentang potensi ilahi, saya mau menyampaikan tentang saudara harus bisa namanya hidup dengan setia. Ya, kemarin saya minggu nyampein firman ini. Saudara bisa buka di dalam 2 Timotius pasal 3 ayatnya yang pertama. Ya, sekali lagi shalom semuanya, selamat malam. Nah, saya percaya itu firman bisa namanya mengubah hidup saudara dan saya. Nah, di dalam firman 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama sampai yang keempat, ya, saya baca dulu. Ketahuilah pada hari terakhir yang akan datang masa sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual atau berbohong, ya, menyombongkan diri. Mereka menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak bertahu berterima kasih. Lihat ya, anak-anak sekarang kurang bisa hormat ya terhadap orang tua dan tidak memperdulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir yang panjang, berlagak sok tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ya, kenapa Pak firman ini muncul? Ya, waktu saya minggu lalu saya tanya Tuhan, ya, khotbah apa? Belajar setia, jangan berkhianat. Wah, ayatnya mana? Ya, saya lihat, saya ini pembawa teguran biasanya, saudara. Ya, saya percaya manusia pada awalnya tidak ingin namanya punya rencana berkhianat, saudara, di hadapan Tuhan. Begitu juga dengan namanya Yudas Iskariot, salah satu rasul yang dipakai Yesus secara luar biasa sebenarnya. Kalau kita mengingat kata Yudas Iskariot, yang paling nempel kuat di pikiran kita adalah pengkhianatannya. Ya, kenapa Pak khotbah ini? Saya nggak tahu kenapa kemarin 30 September ya tentang namanya 30 SPKI. Pengkhianatan muncul, saudara. Wah, khotbah ini luar biasa nih kalau muncul, ya. Saudara, kalau kita tanya pada diri saudara, ya, saudara nggak akan punya namanya pemikiran ataupun mau melakukan namanya jadi seorang pengkhianat, terlebih lagi di hadapan Tuhan. Nggak mungkin, ya, karena secara rohani saudara pasti pengen setia. Waktu saudara menikah dengan pasangan yang saudara tentukan, entah itu dari Tuhan atau bukan, saudara akan jalani itu dengan positif, dengan excited, dengan kepercayaan, iman. Ujungnya saudara pengen setia, pasti. Ada amin, saudara. Makanya saudara waktu menikah berani mendeklarasikan janji di hadapan Tuhan, saya mau setia. Waktu saudara masuk ke dalam pekerjaan, dunia pekerjaan, perusahaan, saudara, saya juga percaya saudara akan mau setia, betul ya saudara. Tapi dalam diri manusia, dengerin ya, ini firman yang Tuhan taruh ini menurut saya ajaib. Ya, kalau saudara perhatiin, tapi dalam diri manusia, ini yang dari Tuhan, ya, punya banyak sifat dosa.
Sehingga sangat mungkin kita ini jadi pemberontak dan berkhianat, khususnya tidak setia di hadapan Tuhan. Saat saudara ditawari mungkin namanya uang, wanita, pria, jabatan, kesuksesan, kenikmatan dunia, ya saudara bisa tinggali bagaimana kesetiaan saudara berdoa, baca firman, bisa saudara ilangin. Nah, firman yang Tuhan taruh dalam khotbah malam hari ini, ya saudara tahu, Yesus hanya berkata begini, ingat, Tuhan Yesus cuma nebus perbuatan dosa atau hasil daripada dosa. Yesus nggak pernah menghilangkan sifat dosa dalam diri kita, nggak pernah. Sekali lagi saya ulangin, Yesus mati di kayu salib untuk tebus perbuatan dosa. Nah, Yesus tidak pernah namanya menghilangkan sifat dosa dalam diri kita. Kalau saudara tidak mengerti akan sifat dosa kita, cenderung kita ini akan berkhianat dengan Tuhan. Sifat dosa itu apa, Pak? Ya gampang marah itu dosa. Males itu juga dosa. Ngandelin diri sendiri itu pun dosa. Saudara lebih cinta uang itu pun dosa. Bohong, siapa manusia nggak pernah berbohong? Dosa. Macet-macet, perasaan lancar. Masih lancar gak? Ya, shalom. Udah lancar? Harusnya udah lancar ya. Ya sekali lagi, ya oke, saya ulang kembali ya biar karena yang dari Tuhan ini yang penting, malah macet-macet yang pas lagi khotbahin yang dari Roh Kudusnya. Nah, Roh Kudus ngomong begini, kamu perlu tahu, saya diomongin gitu sama Tuhan. Yesus mati di kayu salib Yesus mati di kayu salib buat nebus dosamu, dosa saya. Ya Roh Kudus ngomong, dosamu juga. Tapi dibilang, ya Roh Kudus ngomong, Yesus tidak pernah menghilangkan sifat dosa dalam diri kita. Ya saya ulangin sekali lagi biar melotok saudara, biar saudara paham. Kenapa firman ini saya nggak bilang saudara itu pengkhianat, ya nanti saudara putuskan sendiri aja, mikir sendiri. Saudara setia atau berkhianat, ya saya nggak tahu. Kalau saya, bagaimana dengan saya? Saya berkhianat dengan Tuhan. Kenapa? Ya banyak lah, saya udah ceritain itu. Ya kalau ditanya, apakah saya manusia setia? Enggak, kurang setia saya justru. Saya ini pernah berkhianat di hadapan Tuhan. Ya, nah, kalau saya berani ngakuin dan dengan saudara ya. Dan dengan baik ya. Dan dia tidak pernah menghapuskan namanya sifat dosa dalam hidup manusia, sekalipun Yesus mati di kayu salib. Ya, berarti nggak aman si Aldrich aja ya. Mungkin kuotanya lagi masalah, sinyalnya. Nah, kalau saudara tidak mengerti akan sifat dosa saudara, yaitu marah, maling, nyuri, males, ngomel mulu, cerewet mungkin, terlalu sering ngomong, itu pun bisa dosa, bisa. Baca Amsal 18 tentang manusia cerewet. Nah, kalau kita punya sifat dosa, ya terima kasih. Berarti kita ini punya namanya kecenderungan jadi pengkhianat di hadapan Tuhan. Saudara kalau lihat Yudas Iskariot berkhianat di hadapan Tuhan, kenapa? Karena cinta uang. Dia hidup di dalam Yesus, kok nggak kaya dia, sehingga dia jual Yesus, punya sifat dosa dan melakukan dosa. Nah, nggak ada manusia itu setia sebenarnya. Terus bagaimana? Nah, saya mengajak saudara melalui firman ini, sadarilah. Kalau saudara bilang, oh aku mau setia, ya amin, itu kan baru mau, belum nunjukin kesetiaan. Nah, saya sendiri waktu belum ikut Yesus atau belum masuk Kristen, masih agama saya yang lama, jangan pun ngomongin Tuhan, siapapun saya nggak peduli saudara. Nah, itu sifat dosa. Ngambekan saya juga dulu. Iya serius. Nah, inilah yang coba saudara lihat di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama.
Tuhan udah nyampein dari ribuan tahun yang lalu melalui firman ini. Mungkin saudara udah pernah dengar ayat ini, tapi ada sesuatu yang Tuhan ngomong besar. Nah, saudara perlu tahu apa aja, Pak? Ya, di sini dikatakan bahwa jadi hamba uang, mencintai diri sendiri bukan mencintai Tuhan, suka bohong, nyombong, suka sombong, pefitnah, suka jelekin orang, tidak tahu berterima kasih, tidak bisa menghormati orang tua, apalagi menghormati Tuhan, mustahil, dan tidak peduli, tidak mengasihi, tidak suka berdamai, suka jelekin, suka berkhianat, tidak berpikir panjang. Dan saudara tahu ayat ini Tuhan ngomong bagus sekali. Dia bilang apa? Kamu akan hidup dalam kesukaran kalau kamu melakukan salah satu daripada hal ini. Kenapa orang Kristen kadang, Pak, saya sukar hidupnya, sulit diminta ampun. Kamu melakukan ini pasti. Kenapa? Karena ini sifat dosa semua yang disebutin. Berapa banyak orang bilang, Pak, kenapa Tuhan gak tolong? Simple aja. Ya, kenapa? Belum setia dengan Tuhan. Kenapa orang sukar? Mencintai diri sendiri. Bayangkan, disuruh cintain Tuhan, kita malah cintai diri sendiri. Keluar rumah takut, bingung saya. Apa sih yang ditakutin? Ke mall takut. Kesini takut. Kenapa dasarnya? Cinta diri sendiri. Nah, kalau saudara namanya dalam titik terendah, sukar dalam hidup saudara, dan saudara butuh pertolongan Tuhan, sadarilah tentang ayat ini dulu. Banyak orang bisa menyembah berhala loh pada hari-hari sekarang. Orang bisa mencintai namanya sebuah adat, sebuah kultur yang justru bukan dari Tuhan, kita praktekin. Nah, saya ngajak saudara itu ngapain? Ya renunglah. Dari 4 ayat ini ada banyak sifat dosa yang Tuhan sebutin. Nah, ini yang membuat menghasilkan dosa, saudara susah. Saudara berdoa, apakah langsung Tuhan balikan? Ya sesekali saya lihat banyak yang enggak langsung. Lebih banyak yang menderita dulu justru. Kenapa? Berkhianat. Firman bilang perintahnya kudus, kita malah berzina. Malah ada banyak orang Kristen berpikir dengan perzinahannya, selingkuhannya, dengan seks bebasnya, video pornonya, saudara berpikir akan selamat. Ini kekonyolan menurut saya, cara pikir kayak begitu. Dan ada orang berkhotbah bahkan, kalau kita tidak mengampuni, kita tetap diberkati kok, tapi tidak sepenuhnya. Saya pikir khotbah apaan begitu? Dan ada orang berpikir dengan kemalasannya, terus namanya saudara berpikir, saya pasti selamat. Apa betul seperti itu? Dengan pengkhianatan akan firman Tuhan, saudara akan berpikir bahwa saya tetap ngelakuin dosa. Kita yang berusaha kudus saja kadang-kadang jatuh dalam dosa, berusaha bangkit lagi. Tapi ada orang berpikir bahwa, Pak, bagaimana Pak? Saya harus keluar dari roh perzinahan. Ya itu yang harus kita lakukan. Kenapa? Itu pengkhianatan terhadap Yesus. Dan gak ada namanya Yudas dalam Alkitab berkata, Yudas selamat. Gak ada, mati saudara. Saudara mau belajar setia saudara dengan firman, ada amin saudara. Loh, firman ini kenapa Pak? Menurut saya firmannya cukup keras. Yang nggak suka denger ya silakan minggir. Karena kalau saudara cuma pikirin duit, berkat, ya saudara itu dengan hal yang aman. Tapi kalau saudara dengar firman dengan teguran, siap nggak hati kita? Thank you Tuhan. Seringkali kalau kita disuruh Tuhan tuh duduk diam, doa. Dan di waktu yang sama, saudara bisa punya pekerjaan menguntungkan. Saya percaya saudara bisa tinggalin doa demi pekerjaan.
Kita tahu bahwa namanya kayak contoh ya, saya diceritain sama mertua saya, ada orang debt collector. Kita tahu itu pekerjaan nggak boleh di hadapan Tuhan, tetap dikerjain. Kenapa? Karena duit. Saudara pinjemin uang, bungain orang, jadi rentenir, boleh nggak? Nggak boleh. Dilakuin demi apa? Duit semua. Ya, betul apa betul? Disuruh tinggalin, belum tentu berani. Kenapa? Memang nggak bisa setia dengan firman. Apakah saudara menyembah Yesus? Apa menyembah uang? Kan Tuhan kasih pilihan. Kalau kamu menyembah Mamon, nggak mungkin kamu menyembah Yesus. Amin, saudara. Dan inilah yang dibilang firman ini. Ketahuilah pada hari terakhir, hari-hari yang akhir zaman, akan banyak orang apa? Sukar. Kenapa? Ya ini, ngianatin firman. Saudara mau kabur kemanapun, Tuhan tuh lihat. Mau ngumpet kayak apapun saudara tentang dosa, kamu mau umpetin rapat serapat-rapatnya, tetap Tuhan lihat ini pengkhianat. Belajarlah saudara itu apa yang diperkatakan firman Tuhan untuk saudara jalani, bahwa sekalipun sengsara tetap saudara perjuangkan firman Tuhannya. Ada amin. Itulah namanya setia. Orang setia ataupun hidup setia tidak selalu melulu tuh yang enak. Saudara tahu kalau usaha perusahaan mau bangkrut, atau namanya saudara jadi prajurit diserang dalam keadaan yang udah mau hancur, tetap memilih bertahan, itu kan susah. Ya di Nigeria lagi banyak namanya orang Kristen dimatiin saudara oleh agama sebelah. Ya itu nggak main-main saudara, ancamannya ditembak saudara. Saya dengar cerita di salah satu media ya. Saya dengar cerita begini saudara. Ada 35, ada satu pasukan bawa senjata datang ke gereja saudara. Dan itu disuruh keluar semua. Ya disuruh keluar semua, dan terdapatlah laki-laki bapak-bapak 35 orang. Cerita mujizat di Nigeria itu banyak saudara. Satu di antaranya saya dengar ini. Dan saudara tahu itu semua ditodongin pakai senjata saudara di kepalanya, disuruh nyangkal. Kalau nggak nyangkal ya mati. Dan 35 orang itu laki-laki semua ya. Tidak ada perempuannya, perempuan dan anak-anak dipisahin. Jadi bapak-bapaknya semua termasuk pendetanya. Nyangkal, tolak nama Yesus. Yang pindah kepercayaan ke sebelah selamat, tidak akan ditembak. Dan pendetanya maju paling depan saudara, ngomong, kalau mau tembak aja, dia bilang, aku nggak mungkin namanya nyangkal Yesus. Dan diikuti 30 lainnya ngomong yang sama. Waktu yang ngomong 35 orang itu sama ngomong, saya tetap pilih setia dengan Yesus. Saudara tahu, mereka dikumpulin di halaman belakang, siap saudara dimatiin semuanya. Dan beberapa orang dari 30 orang itu ngomong firman masing-masing saudara. Ada yang ngomongin Mazmur, ada yang ngomongin Matius, ada yang namanya teringat dengan ayat ini, ayat itu, semua ngomongin firman masing-masing. Nggak ada yang nyontek-nyontek saudara. Mereka teringat dengan kitab ini, mereka teringat dengan ayat ini, ngomong. Nah ini Kristen yang benar tuh begitu. Nah kalau orang Kristen di Indonesia ingat firmannya cuma apa? Diberkatilah, ini parah saudara. Ada salah satu yang ngomong begini, engkaulah gembala yang baik. Saudara bayangkan ya, dalam posisi itu mau ditembak bilang engkaulah gembala yang baik. Sedangkan di Indonesia ada banyak orang utang belum terbayar aja. Mana Tuhan? Mana Yesus? Belum dapat kerjaan. Mana
Yesus. Sakit belum sembuh, mana Yesus? Boro-boro ngomong gembala yang baik. Dan sebagian saya ngelihat di saat saudara belum ditolong, doa sebentar nggak ditolong, keluar dari jam doa. Saya juga bingung orang kayak gitu. Dan waktu mereka mau ditembak, saudara, tiba-tiba saudara tahu, ini nggak tahu saudara mau percaya nggak percaya, itu tiba-tiba ada angin bawa awan ke area tersebut. Tiba-tiba gelap, begitu gelap. Yang tadinya terang, begitu terang, tiba-tiba muncul badai begitu hebat. Ada angin dengan sangat kuat melintasi area di mana mereka ini mau melakukan eksekusi. Yang melakukan eksekusi tiba-tiba ketakutan, saudara. Yang kena tuh cuma mereka. Yang 30 ini, yang satu, ya ibaratnya satu kelompok ini di tempat yang nggak jauh, cuma berapa meter dari area jadi si teroris ini. Mereka doang yang kena badai, yang ini nggak kena. Bisa bayangkan, saudara, padahal jaraknya cuma berapa meter, dan mereka bisa ketakutan lari dan meninggalkan gereja itu. Yang saya bingung gini, Tuhan kenapa nggak mati ini sekali si terorisnya gitu. Tapi saya lihat Tuhan tuh punya kasih begitu luar biasa. Ya kenapa Pak Nigeria harus banyak pertumpahan darah? Negara itu adalah negara terkutuk, saudara. Kalau saudara tahu, itu adalah negara yang dimana keturunan dari Nabi Nuh ya. Nah itu tempat terkutuk sebenarnya, dan akan banyak pertumpahan darah untuk namanya membangun sebuah pertobatan bagi bangsa itu. Ada banyak orang nggak ngerti, tapi lihat bagaimana Tuhan melindungi. Apa yang difirmankan tidak pernah gagal dalam hidup orang percaya. Yang percaya katakan amin, saudara. Ya itu tiba-tiba terorisnya kabur semua, saudara, lari tenggang-langgang dan meninggalkan gereja itu. Dengar baik, saudara, tidak gampang dalam situasi yang seperti itu. Nah, kenapa banyak orang saya kembali dalam firman ini, kenapa banyak orang kembali dalam hidup yang sulit? Nah, kenapa firman tidak pernah dipegang dengan kuat? Saya berdoa, saudara, itu benar-benar namanya melihat apa yang Tuhan firmankan. Jangan saudara langgar dengan sengaja. Saudara akan bilang, wah kasih karunia Tuhan. Yes, saya juga percaya kasih karunia, bukan tidak percaya. Saya percaya hyper grace, saya juga percaya. Tapi saya tidak akan mengizinkan diri saya mempermainkan kasih Tuhan. Saya tidak mau jadi orang yang satu sisi saya berkata Tuhan baik, satu sisi saya melukai Tuhan dengan perbuatan saya, dengan sifat yang dimana saya berdosa ini. Amin, saudara. Ya, saya nggak macet ya, yang macet mungkin kamu doang. Karena saya juga lihat di monitor saya, jalanlah yang lancar. Ya, ada amin, saudara. Nah, lihat ayat yang keempat. Suka apa? Berkhianat. Artinya apa? Suka melanggar firman. Ya gini ya, hyper grace tidak sesuai Alkitab, itu pengajarannya. Kalau saudara bilang bahwa anugerah Tuhan besar gak? Ya besar dong. Mau gak terima namanya hyper grace? Ya saya terima, melalui semua dosa saya. Nah tapi kan pengajaran hyper grace, kalau dibilang tidak sesuai Alkitab, itu pengajarannya. Apakah berarti hyper grace itu tidak ada? Ada. Yaitu anugerah yang besar. Kalau saudara bilang, oh saya nggak mengikuti pengajarannya, itu pengajarannya yang menyimpang. Hyper grace-nya ada nggak? Ada dong. Ya buktinya kita diampuni, betul ya saudara, ada amin saudara. Ya kalau saudara hyper grace bilang nggak apa-apa melakukan dosa, ada hyper grace, nah itu saya nggak ngikut tuh, itu penyimpangan dalam ajarannya. Ya tapi kalau hyper grace di dalam Tuhan ada nggak? Ada. Nah saudara nggak mau terima ya silakan, saya mau terima, gitu. Ya tapi kalau dibilang ngerokok nggak apa-apa karena kita dikasihi Tuhan, nah itu saya nggak ngikut pengajaran begitu. Nah jadi konteksnya harus benar dulu saudara ya. Jadi jangan dipikir hyper grace sesat. Kalau dibilang sesat kita mati semua saudara. Hyper grace ada nggak? Ada. Nah, tapi kan disimpang dengan pengajaran yang
boleh melakukan dosa. Nah itu saya nggak ikut tuh pengajaran begitu. Nah kasih karunia ada nggak Pak? Ada. Kalau nggak kita mati ke neraka semua tanpa hyper grace dan kasih karunia. Ya jadi ngerti itu dulu. Nah jadi kalau misalnya dibarengin dengan dosa, nah itu mempermainkan hyper grace yang Tuhan kasih dalam hidup saudara dan saya. Ya yang percaya katakan amin. Nah kenapa lihat ayat yang keempat ya? Suka berkhianat, ya tidak berpikir panjang, berlagak so tahu, berlagak tahu. Dengerin ya. Ini penyebab hidup orang Kristen sendiri banyak yang susah. Karena apa? Salah satunya suka berkhianat dengan Tuhan. Ya suka berkhianat itu artinya suka melakukan dosa. Gimana saudara namanya mau ditolong Tuhan? Kurang setia dengan apa yang Tuhan inginkan atas hidup saudara. Seringkali saya kedatangan namanya beberapa orang konseling ya sama saya. Pak, suami saya Pak dikasih tahu firman malah ngeyel Pak. Udah tahu ngeyel ngapain dikasih tahu? Saya bilang. Berarti kamunya yang sok tahu, saya bilang. Jadi nggak boleh Pak. Ngapain dia udah tahu kok. Nah ada banyak orang tahu firman apa maksa. Kamu berpikir dengan cara kayak begitu orang bertobat? Kagak menurut saya. Malah berantem. Percaya sama saya? Nggak percaya cobain aja di rumah. Jangan sok tahu dengan apa yang saudara tahu tentang firman. Saudara paksakan dengan caramu sendiri. Inilah kenapa banyak orang di rumah nggak kenal firman. Kenapa? Sok tahu. Berantem, ribut, nggak dikasih uang bulanan, ya salahmu sendiri. Sukar kan? Kenapa? Suka berkhianat, sok tahu. Ya betul apa betul? Saudara ngomongin firman ke teman, rapat, bla 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 bla. Tapi gaya hidupmu tidak berubah. Yang kamu cuma tahu firman. Saya kenal satu pendeta, saudara, tinggalin istrinya. Kenapa? Suka bertengkar. Pendeta. Tinggalin, pergi pelayanan 3 bulan gak pulang-pulang. Kenapa? Karena di rumah berantem. Yang bagi saya lihat, ya karena kamu sok tahu. Walaupun kamu pendeta. Kalau cara penyampaiannya atau cara Tuhannya tidak bekerja, ini menurut saya orang Kristen sok tahu. Loh saya dulu waktu nginjil keluarga saya ya, bagaimana Pak hasil? Berantem. Kenapa? Karena saya sok tahu. Baru tahu firman dikit, gua ngoceh firman. Wah, ayatnya bilang begini, ayatnya bilang begitu. Ujungnya berantem. Saya sendiri dengan keluarga saya nggak ada yang terima. Terus bagaimana? Ya mundur saya. Tuhan bilang mundur. Ya saya mundur. Habis itu saya pernah nginjil nggak? Nggak pernah nginjil lagi. Diem. Berarti kita nggak usah nginjil Pak? Ya nggak gitu cara pikirnya. Ya harus sesuaikan dengan apa yang Roh Kudus akan bawa dalam rohmu. Nah kalau kamu merasa sok tahu, Roh Kudus diem. Kenapa? Sok tahu kamu. Pasti sukar nanti dalam rumah tanggamu atau kehidupan rohani saudara. Nah kalau saudara nggak sadar begini, ya saudara akan dikata-katain orang, dihina-hina orang, dicaci maki. Saudara langsung sedih. Ngapain sedih? Salahmu sendiri, sok tahu soalnya. Makanya saya sering sampaikan, jangan banyak ngomong firman, lakuin firman. Ngomongnya kebanyakan, ngelakuinnya nggak ada. Nah manusia itu nggak butuh namanya dengar firman, tapi lihat firman dalam hidup kita. Sekali lagi saya ulangin, ya orang dunia nggak butuh ngomongin firman. Kenapa? Dia butuh melihat firman dalam hidup kita. Kalau Yesus ngomong mulu firman, wah, siapa yang mau percaya Yesus? Ya orang sakit gak disembuhin, orang berdosa nggak diampunin, misalnya begitu. Ya orang Israel ngeliatnya kayak begitu, siapa yang mau ikut Yesus? Nggak ada, saudara. Tapi kalau saudara lihat namanya memperlihatkan dirimu adalah melakukan firman, nah ini orang lihat, oh iya ya, orang ini berubah ya. Ada amin saudara. Nggak usah sok tahu.
Nah kalau sok tahu dalam firman-Nya bilang apa? Sukar nanti. Orang lebih gampang bicara ketimbang diem loh. Ya saya ulangin ya. Orang lebih gampang bicara ketimbang diem. Saya teringat waktu dulu nginjil di Cibubur ya. Waktu itu saya ke Cibubur. Dia punya dua anak perempuan, dia punya anak dua anak, satu laki satu perempuan. Dua-duanya nyimpang, yang satu selingkuh, yang satu jadi gay. Mamanya salah satu pendoa ataupun penatua di salah satu gereja besar di Indonesia. Nah jadi saya ketemu anak laki-lakinya, saya sama istri saya ketemu, saya lupa bagaimana ketemu mereka, dan akhirnya nginjil dan anak ini sorry ya, dia gay, suka sesama jenis. Akhirnya setelah penginjilan itu berlangsung, dia mau bertobat, kata dia ya. Saya lupa dia ngelihat sesuatu apalah, mujizat apa sehingga dia mau bertobat. Nah kakaknya ini mau bertobat, akhirnya dia kenalin kita dengan adiknya. Adiknya ini selingkuhan suami orang, dia dikosin, dikasih rumah saudara. Kenapa? Pengkhianat. Saudara jangan bilang, wah dia bukan Kristen, gerejanya rajin, percaya sama saya. Kamu gereja di mana? Disebutin ya, gereja besar juga. Ya depan inisialnya J. Gereja saudara. Tapi selingkuhan. Terus saya tanya, lu nggak doa apa? Oh udah doa saya, tanya Tuhan. Terus Tuhan bilang apa? Boleh dengan selingkuhan, bayangan saudara. Ini kalau saya bohong saudara ya, dijitak Roh Kudus saya serius. Dia ngomong begini, enggak, tanya Tuhan kamu. Udah, Tuhan bilang boleh dengan suami orang. Saya kalau bohong dosa saudara. Saya dengar sendiri dia ngomong begitu. Hah? Saya dengar gitu kaget saudara. Hah? Tuhan bilang boleh. Iya, habis dia nggak ada kasih saya tanda. Ya udah, jalannya lancar-lancar aja. Berarti kan Tuhan izinkan boleh. Selingkuhan dengan suami orang. Suami yang udah punya anak. Dan dia akhirnya sakit pendarahan saudara. Dan akhirnya didoain sama istri saya jam 2 pagi. Kita ngobrol sampai jam 2 pagi, didoain pelepasan. Dari situ adiknya pun mau bertobat. Ya oke, saya mau lepasin suaminya, suami orang ini. Puji Tuhan. Ya. Tinggal mamanya itu yang terima sogokan hasil daripada anaknya yang selingkuh dengan suami orang. Kenapa? Mamanya dibeliin rumah. Ini pengerja gereja loh. Ya. Bukan pengerja setan, pengerja gereja. 20 tahun pelayanan, bayangkan saudara. Ya. Dan akhirnya kita datang ke Cibubur. Di saya lancar-lancar aja Kak ya. Di saya lancar-lancar aja. Coba kamu cari yang lain. Itu emang daerahmu lagi sinyalnya bermasalah. Di saya lancar aja. Lancar nggak yang lain? Coba saya mau tahu dulu sebelum saya lanjutin firmannya. Yuk yang lain lancar kan semua tuh ya. Jadi bukan saya klaim sendiri, itu teman-teman juga bilang lancar. Ada yang dari luar negeri pun bilang lancar. Ya jadi aman tuh, semua juga bilang begitu. Di saya monitor saya juga aman. Ya mungkin kamu yang bermasalah. Ya jadi carilah. Ya numpang kayak di kafe wifi orang pinjem kayak segala macam. Oke saya lanjut ya. Akhirnya saya ditemui oleh orang tuanya. Saya sama istri saya berangkat. Boleh nggak temuin orang tua saya, ngomongin maksudnya supaya mama saya juga menyetujui pertobatan kedua anaknya ini gitu, dengan keputusan dia mau ninggalin suami orang, dan yang anak laki-laki ini gay saudara. Mamanya pun tahu. Dan akhirnya kami datang ke Cibubur. Di Cibubur itu ketahuan saudara, rumah ini yang dibeliin selingkuhan saya. Dia bilang, saya bilang beli berapa? 2 miliar.
luar biasa, saya bilang selingkuhannya. Ya, kalau saudara selingkuh ya perlu bertobat saudara. Datang saudara, dengerin ya. Kita ngomong, saya lupa lah mulai dari mana ngomongnya. Terus saya ngomong panjang lebar, ada hampir setengah jam saya ngomong. Nggak boleh bu, gini. Di dalam Tuhan tuh nggak boleh kita selingkuh, bla bla bla. Saudara tahu mamanya cuma diam aja dengerin. Setelah istri saya yang selesai ngomong, saya selesai ngomong. Yang lebih banyak ngomong tuh saya sebenarnya ketimbang istri saya. Ya. Dan mamanya bilang begini, saya lupa ingat ya. Itu udah belasan tahun yang lalu. Nggak apa-apalah selingkuh, biarin aja. Dan dia punya anak gay pun juga nggak masalah. Nggak apa-apa, biarin aja. Jangan putuslah dengan pacarnya ini, ngomongnya gitu. Nggak selingkuhan pacarnya ini. Janganlah. Bayangkan ya, pengkhianatan terhadap firman Tuhan, pelayan Tuhan 20 tahun melayani tapi kayak gini wataknya. Anaknya gay, anaknya yang satu lagi perempuan, selingkuh, dan pendarahan begitu hebat. Dan saya mau kasih tahu saudara ya, waktu istri saya doain malam hari itu dan dia teriak begitu kesakitan, kayak ada yang keluar dari tubuhnya dia. Saya percaya itu namanya ada namanya roh selingkuh, itu ada. Saudara mau percaya nggak percaya, tapi saya pernah sama istri saya ngalamin begituan saudara. Ngalamin melayani orang yang dimana orang selingkuh itu keluar rohnya. Dan dia nggak bisa lepasin, tapi waktu dia teriak tuh semua, kejang-kejang. Yang tadinya pendarahan, badannya tuh kuning semuanya. Orang Chinese, kuning badannya semua. Waktu didoain itu sembuh. Waktu sembuh datang ke orang tuanya, herannya ini anaknya terpengaruh lagi dengan mamahnya. Kalau saya waktu itu nasehatin, bilang gini, udahlah rumah balikin aja, 2 miliar loh, rumah udah pulangin aja ke si laki-lakinya itu. Laki-lakinya nggak mau lepasin selingkuhannya ini, nggak mau. Dan mamanya nggak tahu cuci otak anaknya lagi, saudara tahu, kembali selingkuh lagi. Ini orang hidup atau mati saya udah nggak tahu. Yang saya mau sampaikan gini, kalau saudara berkhianat dengan firman Tuhan, sekalipun kamu pelayanan, jangan bilang kasih Tuhan tuh menyelamatkan. Lihat anaknya kena kutuk dua-duanya. Mana bilang kasih karunia Tuhan itu saudara bisa bebas melakukan dosa, berkhianat dengan firman Tuhan, oh pasti saya selamat. No. Saya udah lihat dengan mata kepala saya sendiri. Kalau saya nggak pelayanan, mungkin pendeta-pendeta ngomong hyper grace, ngakuin dosa tetap diampuni. Mungkin saya kecuci otak saya dengan khotbah model kayak begitu. Tapi untungnya ya saya bersyukur dengan Tuhan. Saya turun ke lapangan pelayanan, lihat dengan mata kepala saya sendiri. Nggak ada tuh namanya kasih karunia. Saudara bisa berzina dengan video porno, dengan selingkuhan, seks bebas, seks sesama jenis, terus saudara hidup, oh nanti akan diselamatkan. No, kalau saya nggak lihat dengan mata kepala saya sendiri, mungkin pun saya akan ikut-ikutan kayak begitu. Amin saudara. Nggak ada saudara. Dan kemarin ada beberapa orang, Pak saya jatuh dalam dosa, akuin dosamu, minta ampun. Saya nggak ngakimin, saya cuma menyadarkan orang Kristen jangan lakuin itu. Ya terima kasih. Amin saudara. Tugas saya sebagai hamba Tuhan ngapain? Ngingetin. Saya bukan ngakimin, ngingetin. Nggak bertobat mati ke neraka kamu. Itu ngakimin Pak? Nggak, ngingetin. Berapa banyak orang Kristen namanya hidup susah, sukar. Kenapa? Simple, berkhianat dengan firman. Nah malam hari ini saya nggak ngomongin berkat, saya ngomongin belajarlah setia dengan Tuhan. Percaya katakan amin saudara. Belajar setia dengan firman Tuhan nggak gampang loh. Saudara coba nikah dipukulin dengan suamimu, firman bilang tidak boleh bercerai. Orang bilang wah ini terlalu kejam, ceraikan. Mau ikutin suara manusia apa suara Tuhan? Saudara akan bilang suara Tuhan tapi ngelakuin suara manusia. Saya udah
nginjilin Pak. Ingat, waktu saya nginjilin mamahnya, saudara tahu mamanya bertobat? Enggak, saya pulang marah. Pulang dalam keadaan marah saya. Pulang dari rumahnya dia Cibubur, anaknya dua-duanya mau bertobat, mamanya ngalangin, bisa bayangin saudara. Pulang dari situ ngamuk saya, marah dalam hati saya itu. Ya marah ilahi saudara, marah. Saya pikir gini, brengsek nih orang gitu. Anaknya mau bertobat, emaknya kelakuan kayak begitu. Waktu saya berdoa, saudara tahu Tuhan ngomong apa? Kamu diem, nggak usah sok tahu. Saudara tahu waktu saya bertobat, saya lama diem loh. Kenapa? Gara-gara kejadian itu. Saya lama sekali itu diem. Berapa tahun tuh saya nggak pernah ngomong firman, diem aja. Cuma dengerin, pelajarin, itu tugas saya waktu itu. Kenapa? Karena pengalaman itu. Saya dibilang sama Tuhan, diem. Jangan sok tahu. Langsung yang berdosa tuh dia loh. Seringkali kan kita dalam kehidupan dia yang berdosa, kita ngamuk saudara. Tapi Tuhan ngomong sama saya, diem, nggak usah sok tahu. Maksudnya apa? Tuhan ngomong gitu. Yang dihianatin Tuhan, ngapain lu yang marah? Yang dihianatin dia. Saya berpikir bahwa dua anaknya ini mau bertobat, ya ada rasa keberhasilan dong dalam diri saya. Sombong nggak ya? Sombong sebenarnya. Maju ke yang ketiga, ke mamanya, ketolak saudara. Ngamuk saya. Dan Tuhan suruh saya, diem, jangan sok tahu. Dari situ saya diem, nggak mau lagi banyak bicara tentang firman, kecuali Tuhan suruh saya bicara, kasih saya tanda. Saya ke kantor, sejak itu nggak pernah ngomong firman sama sekali, diem saya. Dari setan kali Pak? Enggak, saya tahu memang dia suruh saya diem. Kenapa? Terlalu cerewet ngomongin firman. Jangan berpikir saudara ngomong firman kebanyakan tuh bagus, belum tentu. Kenapa? Setan tahu firman tuh dari awal sampai akhir. Bukan berarti orang kesetanan nggak tahu firman. Nah waktu saya ditegur Tuhan, justru dia yang ditegur tuh saya, bukan orang itu. Kalau saudara dalam kasus entah dengan suami, dengan anak, dengan istri, mereka melanggar firman Tuhan, ya seringkali kita kan menghakimi, justru muncul akan namanya sok tahu. Lu yang salah kok, malah saya yang ditegur. Seringkali kalau saudara mau belajar benar di mata Tuhan, mengalah itu yang harus jadi pilihan kita loh. Sekali lagi saya ulangi nih. Seringkali kalau kita mau mengikuti Tuhan dengan benar, dia yang salah, kita udah benar nih sebenarnya benar kita ngomong firman, kita belajar dengan benar, kita kasih tahu, malah dia berontak, malah dia melakukan dosa, tapi Tuhan malah tegur kita, marahin kita, dan suruh kita diem, jangan sok tahu. Kadang-kadang kalau saudara mau hidup dengan benar, pilihan kita cuma satu kadang-kadang, mundur dan mengalah. Kenapa? Tuhan itu tegur kita, karena kita ini nggak membiarkan Tuhan kerja sebenarnya. Malah kita yang merasa sok tahu akan firman, maju terus. Tuhan yang nggak diizinkan maju selangkah pun. Malah saudara maju dengan mulutmu yang panjang 5 meter, wah syahara syukara, hampir basaro kalau perlu saudara. Padahal Tuhan bilang, lu mundur sini, gue yang maju gitu loh saudara. Ada amin saudara. Nah saya berdoa saudara harus tahu, janganlah berkhianat dengan Tuhan. Apa-apa yang terjadi dengan itu, ya saudara tahu dia datang dengan pengacara mau tuntut saya dengan istri saya, tapi nggak ketemu. Ya saya ngeliat Tuhan tuh melindungi saya dengan istri saya. Dia mau tuntut apa? Saya bilang saya nggak makan duit dia, nggak ngapa-ngapain. Cuma gara-gara suruh anaknya lepasin selingkuhannya. Ya. Seringkali sulit sekali hidup saudara melihat pertolongan Tuhan. Dengerin ya. Ini waktu saya nyiapin firman ini, saya tuh selalu nyatet di HP saya catat setiap firman.
Habis itu saya masukin materi khotbah saya tulis di komputer. Tuhan tuh bilang begini, kenapa kamu akan tahu bagaimana namanya hidup manusia, orang yang percaya pada Yesus seringkali sulit melihat pertolongan Tuhan. Kenapa? Karena saudara berkhianat dan Tuhan tuh kecewa, saudara. Saya sempat bertanya tuh begini, Tuhan, kenapa kalau kau tolong manusia, orang percayamu, Kristen, kenapa kok kesannya kau tuh berlambat-lambat gitu loh, dan kurang cepet lah menurut saya gitu, dan kenapa lama gitu loh. Itu pernah saya tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa engkau ini kalau tolong manusia atau orang Kristen atau orang yang sudah percaya memutuskan untuk mengikuti engkau, kenapa lama? Ini awal saya siapin khotbah ini, dan Tuhan ngomong, karena dia berkhianat dengan firman-Mu. Dan Tuhan malah tanya balik saya, kalau kamu dihianatin orang, gimana rasanya? Saya udah pernah dihianatin orang. Kalau saya ditanya begitu sama Tuhan, nah saya juga mau tanya sama saudara, kalau kamu dihianatin orang, gimana rasanya? Coba. Nah terus gimana, saya bilang, kan bukannya harusnya kita mengampuni Tuhan? Betul. Tapi untuk mengembalikan rasa percaya Tuhan kepada kita, ini yang jadi masalah. Sama kayak kita dihianatin orang. Ya, saya ini punya teman banyak di dalam Kristen ya. Di luar Kristen saya nggak punya teman. Kenapa? Karena memang saya nggak suka banyak teman. Di dalam Kristus kita banyak teman. Saya banyak nolong orang. Dan beberapa yang udah ditolong mengkhianati. Waktu saya dihianatin orang-orang kayak gitu, ya saya langsung ngebayangin apa yang Tuhan ngomong. Bagaimana rasanya kalau kamu yang dihianatin? Saya pernah ngerasain itu. Dihianatin orang-orang yang pernah kita tolong. Ya, saya dirusak nama saya. Dan saudara tahu, orang yang mengkhianati saya hari ini, ya, atau berapa minggu yang lalu, belum lama, WA saya minta maaf. Ada yang setahun yang lalu datang tanpa dosa, saudara, yang hianatin, ngomongin ke semua orang, jelekin saya segala macam. Saya nggak masalah dijelekin, tapi ada satu momen bagi saya, lu mengkhianati gue nih, saudara. Dengar baik ya, saya berteman dijelekin orang saya nggak masalah, biasa itu mah. Tapi kalau mengkhianati saya dalam melayani, saya nggak cari uang, nggak cari untung, nggak cari ini. Ya, hidupmu yang belangsakan saya tolong. Harusnya bisa lihat qualified hidup saya itu bagaimana. Waktu mereka udah dipulihkan, kelihatan wajah aslinya. Dan ada orang-orang WA saya, gue minta maaf, bisa nggak kita kembali main? Dia suruh saya datang ke rumahnya dia. Saya bilang, masalah yang lalu udah, saya bilang. Masalah lu mau main, gue main sama lu, saya bilang, kayaknya nggak bisa. Rasa percaya saya dengannya buyar semua. Ini loh Tuhan terhadap kita. Kalau kamu mengkhianati firman Tuhan, rasa percaya Tuhan ke kamu buyar. Sampai kamu menunjukkan pertobatanmu, baru Tuhan bisa tolong kembali. Kenapa beberapa orang bisa sangat sampai menangis ya, minta Tuhan pengampunan. Sebenarnya bukan masalah kamu diampuni atau belum diampuni. Yesus pasti ngampunin. Kenapa? Karena dia memang ngajarin mengampuni, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Firman-Nya ngomong begitu. Tuhan ampuni aku, udah diampunin. Masalahnya bisa nggak on the stay dengan firman Tuhan? Kamu ini bisa nggak dipercaya? Kenapa? Ada banyak orang kalau udah lagi doa, dijawab Tuhan, tinggali itu semua. Ada amin, saudara. Betul gak? Ada banyak orang setelah doanya dijawab, tinggali firman Tuhan.
Berapa banyak namanya saudara dulu bisa namanya saudara ikut Tuhan kemana-mana pun, saudara jalan dengan Tuhan, bisa penginjilan, pelayanan, mungkin saudara jadi orang mimbar, minta pasangan hidup, nikah, punya anak, tinggalin pelayanan, tinggalin namanya sebuah komitmenmu dengan Tuhan dengan semudah itu. Justru kenapa? Karena berkat Tuhannya sendiri yang saudara minta gak bisa mengatasi berkat Tuhan. Saudara berkhianat dengan begitu mudah, dan keadaan dimana di depan hidup saudara susah, kembali sama Tuhan, nangis-nangis minta pengampunan, Tuhan ampunin. Masalah rasa percaya Tuhan ke kita hilang. Dan berapa banyak orang kalau doa fokusnya Tuhan tolong aku, bukan masalah ini gimana kalau Tuhan tolong kita, bisa nggak tetap dipercaya. Saudara bisa cari uang dengan rajin, tapi belum tentu cari Tuhan itu rajin. Manusia kalau cari Tuhan nunggu bangkrut dulu, nunggu sakit dulu, diselingkuhin dulu. Tapi kalau sehat, baik-baik saja, belum tentu cari Tuhan dengan demikian. Kalau saudara cari uang, mau pindah kota, pindah pulau, pindah negara pun tetap dicari. Kalau Tuhan, ya saudara pelayanan cuma 3-4 orang, Tuhan bilang udah di situ aja. Belum tentu saudara bisa pelayanan dengan 3-4 orang seperti yang Tuhan mau, bertahun-tahun, situ aja udah terus. Saya pernah berdoa saudara, cuma berdua. Saya dengan istri saya berdoa berdua. Ngapain? Bertahun-tahun minta jiwa-jiwa, nggak pernah datang satupun. Datang satu diberkati pergi, itu udah muak lah saya dengar lihat begitu mah. Datang satu nangis-nangis ditolong Tuhan, udah ngilang. Itu yang kayak begitu, udah muak saya lihatnya. Serius, saya berdoa bertahun-tahun, bukan berhari-hari, bertahun-tahun berdoa, minta jiwa, nggak datang-datang, ya sudah terus doa terus sampai hari ini, sampai detik ini, ngundangin orang ayo doa, nggak pernah mau datang. Saya berpikir ya sudahlah, suatu hari akan terlihat kok mana yang setia, mana yang akan jadi pengkhianat di hadapan Tuhan, akan kelihatan. Suatu hari saya tanya sama Tuhan, Tuhan aku ini berdoa bertahun-tahun, di matamu itu seperti apa sih? Ya, dan saya berdoa seperti itu nggak dijawab dengan langsung. Sekian waktu berlalu dengan pertanyaan saya gitu, saya juga udah lupa dengan pertanyaan begitu. Suatu hari saya ditumpang tangan oleh hamba Tuhan, ditumpang tangan. Ini lihat Tuhan kasih saya tuh value, sebuah nilai di dalam hidup saya. Tumpang tangan, ini ngomong orang lain bukan saya. Kalau saya ngomong sendiri ya itu kebenaran saya. Waktu saya ditumpang tangan dengan satu pendeta, dia bilang begini, saya melihat perisaimu itu besar. Orang lain yang ngomong, bukan saya. Ditumpang. Saya melihat kalian berdua, maksudnya saya dengan istri saya melihat perisai kalian itu gede katanya. Dan itu Tuhan nilai saya. Dengan saya setia, tetap berdoa sampai hari ini. Mau datang nggak ada urusan. Saya dengan Tuhan, tetap saya akan lakuin. Ngomong setia itu nggak, ngomong setia gampang, ngelakuin setengah mati, saudara. Waktu Akan, ya saudara tahu anak buahnya Yosua bernama Akan berkhianat. Tuhan bilang semua jarahan jangan disentuh. Saya nggak tahu saudara pernah tahu nggak namanya satu sosok ini yang bernama Akan, anak buahnya Yosua.
Yosua nyampein firman Tuhan. Waktu Yeriko dirobohkan, jangan ngambil. Apapun tidak boleh diambil. Semua harus dipersembahkan kepada Tuhan. Coba kalau zaman sekarang, saudara mau berkat Tuhan, mau bisnismu jalan, mau dapat pekerjaan, mau. Oke, Kak, kita doakan dalam nama Yesus supaya kamu diberkati Tuhan. Tapi kalau diberkati Tuhan, ingat penghasilan pertamamu semuanya buat Tuhan. Langsung bilang sesat. Ayo, mau situ melakukan kayak gitu? Dengar berkatnya, amin. Terakhirnya nggak amin Pak itu. Loh, saya nih ditolong Tuhan dengan kayak gitu sebenarnya. Tak kasih semuanya Tuhan, berkati aku. Diberkati saya. Tapi saya harus tepati janji saya. Nah, akan ngapain? Ngambil namanya mahkota, jubah emas, ditanam di kemahnya dia. Sejak itu bangsa Israel hidupnya berantakan. Maju lawan satu bangsa kecil, tumbang. Satu pengkhianatan manusia, satu Israel kalah dengan bangsa yang tidak ada apa-apanya. Ada orang-orang yang saya nggak tahu lah, ada orang-orang yang saya sampaikan firman, jangan main ini, jangan main ini, jangan main trading, tetap main. Ada suami istri, dan ini nggak tahu berapa banyak orang kena, saya juga nggak ngerti. Ya, main trading, habis berapa miliar, jatuh miskin. Waktu dia jatuh miskin, dengerin saudara ya, cari Tuhan. Ini orang pelayanan, cari Tuhan, ditolong enggak. Sampai 1-2 masa, ya maksudnya sampai beberapa hari-hari yang dia lewati susah, sampai hari ini mungkin. Kenapa? Main trading supaya cepat kaya, makan tuh cepat kaya. Jatuh, hancur, jual rumah, jual mobil, habis. Kenapa? Tidak bisa mikirin hati Tuhan, yang pikirin duit. Biar kaya gimana? Kalau mau kaya gampang saudara, tumbalin anakmu. Ya, ikuti Yesus tuh jangan mikirin cuma kaya saudara. Ada yang lebih penting dari kekayaan. Apa? Keselamatan. Ada amin saudara. Nah, kalau saudara mengkhianati Tuhan, dengar baik saudara, mengkhianati firman Tuhan. Ingat saudara, Tuhan itu kalau nyuruh kita akan namanya firman Tuhan yang kita harus setia, tidak banyak sebenarnya. Tuhan tuh ngajarin pelan-pelan. Ya, contohnya Tuhan suruh saya, bacalah firman-Ku. Itu cuma satu sebenarnya. Dari sini saya disuruh Tuhan baca. Saya belajar. Selesai satu firman itu, belajar lagi yang lain. Doa, saya belajar doa. Selesai doa, suruh belajar ini. Tuhan gak suruh langsung belajar baca firman, doa penyembahan ini, mati saya juga. Tuhan tuh nyuruh tuh satu-satu. Ngampunin, pasti kan gitu dulu. Gak bisa ngampunin nih, gimana mau ngakuin firman yang lain? Nah, saat pengkhianatan ini terjadi di dalam hidup orang Kristen, kamu akan kesulitan. Apa yang sulit? Tuhan kehilangan kepercayaannya terhadap saudara. Kenapa Pak? Karena kalau diberkati dengan cepat, ngilang. Ada orang yang udah susah, sombongnya setengah mati. Ini yang saya mau sampaikan ya. Kalau saudara dalam keadaan sukar dan minta pertolongan Tuhan, boleh nggak? Boleh. Cuma kalau pemikiran saudara ke arah pertolongan, lama justru.
Saya ulangin ya, ini penting untuk saudara dengar. Kalau saudara lagi dalam keadaan butuh pertolongan Tuhan, saudara mikirnya, saya harus tolong anak saya sekolah, pikirnya uang sekolah, kerjaan, proyek, gimana usaha saya biar rame, pikirannya ke situ terus. Dengerin saudara, lama. Nggak percaya, cobain aja sendiri. Terus gimana Pak? Mikirin nih, gimana kalau Tuhan berkati saya harus tetap setia dengan apa yang saya lakukan dengan Tuhan hari ini, hari itu, hari yang dimana saudara lakukan, meminta terus doa. Mau ada masalah, nggak ada masalah, belum ada berkat, nggak ada berkat, bisa nggak tetap setia gitu loh. Itu yang Tuhan hitung masalahnya. Nah kamu mikirnya ke sono, kapan Tuhan tolong? Masalahnya kalau Tuhan tolong, blek, lu ngilang. Nah biar nggak ngilang ya mah, kasih yang lama. Kalau ngilang lebih bahaya. Yo, betul apa betul? Nah belajar tentang ininya loh, jangan mengkhianati apa yang saudara lakukan sendiri. Contoh kalau saudara diselingkuhi, ya dia datang minta maaf, apakah kembali hatimu sebenarnya seperti sebelum dia melakukan dosa itu? Sebenarnya kan luka. Tuhan juga luka loh. Melanggar firman terus menerus, minta diberkati, gimana coba? Amin saudara. Nah belajar saudara setia dengan Tuhan, maka berkatnya akan muncul dengan ajaib. Kapanpun kebutuhan saudara bisa saudara penuhi. Saya menemui beberapa orang ya, kemarin saya juga ngobrol sama satu orang di sini ya. Saya bilang, kalau Tuhan ngasihmu pilihan, maksudnya ngasihmu jawaban doa, kamu mau apa? Oh saya pengen anak saya pengen hutang saya lunas, saya pengen begini, pengen begitu. Saya tahu jawaban begini akan dituju banyak orang. Dan saya bilang, kok gak mikir wadahmu, gak mikir bagaimana kesetiaanmu dengan Tuhan. Coba buka dalam, Pak Tuhan kan baik Pak, baik. Yang bilang jahat siapa? Saya khotbahin juga bilangnya baik kok. Coba lihat Ibrani 6 ayatnya yang keempat. Ya, saya baca, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Lihat ayat 5. Ya baca ya saudara ya, ini penting menurut saya. Ayat ini jarang dibukain saudara. Dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia dunia yang akan datang. Karunia dunia itu artinya mujizat-mujizat yang akan datang. Ya saya tambahi, apabila kamu tuh setia. Maksudnya gini, kamu itu ikut Yesus, waktu aku percaya pada Yesus, memutuskan mengikuti Yesus, saudara akan terima namanya karunia, baik Roh Kudus, baik juga kasih Tuhan, baik firman yang baik. Bukan hanya itu, bukan hanya itu. Jadi ada lagi Pak, ada ini karunia-karunia dunia yang akan datang. Terjemahannya bukan ini sebenarnya, tapi terjemahannya gini, ada mujizat-mujizat yang akan datang. Jadi gini, maksudnya Tuhan, waktu kita memutuskan ikut Yesus, kita akan terima namanya pemeliharaan Tuhan, yaitu firman yang baik. Di ayat yang keempat ya, saya mundur dulu. Ya, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, ya. Jadi kita memutuskan ikut Tuhan, itu diterangi hatinya, ya, akan apa? Mengecap, ya, berkat sorgawi atau karunia sorgawi, sebenarnya berkat atau mujizat sorgawi, dan yang pernah mendapat dalam Roh Kudus atau bagian dalam Roh Kudus, kita akan diajar. Ya, jadi lihat ayat 5, yang mengecap apa? Firman yang baik. Firman yang baik banyak. Kamu akan disembuhkan, kamu akan namanya mengalami ini, mengalami kasih Tuhan, rancangan yang baik, macam-macam. Itu firman yang baik. Dan apa? Bukan hanya sampai di situ, dan mujizat-mujizat yang akan datang. Sebegitu baiknya loh Tuhan kasih kita loh. Ya lihat ayat yang 6.
Namun ngapain? Berkhianat lagi, tidak mungkin dibaharui. Ini ngomong firman. Jadi jangan bilang, oh hyper grace saya akan diampuni dosa begini, nanti tinggal minta ampun. Oh enak bener. Enggak seenak itu. Tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian. Kenapa? Tuhan kasih janjinya begitu luar biasa dengan kita sebenarnya. Amin saudara. Begitu luar biasa. Mau kurang apa lagi kata Tuhan gitu loh. Kenapa kamu mengkhianati firmanku gitu loh maksudnya. Padahal janjinya Tuhan itu begitu luar biasa ajaib. Bahkan mujizat yang belum kita lihat yang akan datang Tuhan siapin. Saudara lahir nih bro, punya anak, butuhkan mujizat Tuhan nanti sejak dia mungkin kuliah nanti, entah dia sakit, butuh mujizat. Itu disiapin Tuhan. Tapi sayangnya orang Kristen ngapain? Namun ngapain? Murtad lagi, berkhianat lagi. Tidak mungkin dibarui sekali lagi demikian. Hingga mereka ngapain? Bertobat dulu. Ini kamu kan susah setengah mati, pertobatanmu nggak akan seperti yang di awal. Makanya banyak orang Kristen bilang, Pak, waktu saya ninggalin Tuhan, mau bertobat kok susah yang setengah mati. Ya ada ayat yang mengatakan setan akan masuk 7 kali lebih banyak, lebih jahat, lebih mengerikan. Nah kalau dalam keadaan saudara sukar, susah, sulit hari-hari ini, kenapa yang Tuhan tunggu? Hingga mereka apa? Bertobat dulu. Kenapa? Rasa percaya Tuhan hilang. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah atau Yesus bagi dirimu sendiri atau bagi kita, dan menghina firman-Nya di muka umum. Dengar baik saudara, saya nggak tahu saudara itu mau lagi setia berdoa terus ada mujizat yang akan datang. Pak, saya nggak pernah berdoa. Ya belajar dong, makanya jangan murtad, jangan mengkhianati firman. Pak, saya kurang baca firman Pak. Nah itu kurang setia. Ngantuk Pak, makan tuh ngantuk. Yang mujizatmu hilang saudara. Mau mujizat Tuhan? Amin saudara. Siapa yang mau mujizat Tuhan? Belajar setia lah. Belajar setia. Kamu gak akan tahu Tuhan tuh bisa bukain begitu luar biasa melalui firman-Nya yang begitu ajaib. Saya percaya ada bagian saya juga akan melihat sesuatu yang ajaib yang Tuhan siapkan demi nama Yesus. Nah kalau misalnya Pak, saya dalam keadaan sukar Pak, ya karena kamu pengkhianati Tuhan. Ingat ya, ada adat yang kamu bisa mengkhianati Tuhan. Ada teman yang bisa membawamu mengkhianati Tuhan. Ada pengajaran firman Tuhan yang bisa membawamu mengkhianati Tuhan. Ada di dalam keluargamu yang bisa mendesak hatimu sehingga kamu kehilangan kesabaran, jadi penuh kemarahan, kekecewaan sehingga mengkhianati Tuhan. Saudara akan kehilangan namanya kepercayaan juga dengan Tuhan. Nah ini, itu bisa muncul di keluargamu. Nah saya berdoa saudara, belajar namanya, udah saya nggak mau ikut-ikutan. Pikiranmu itu loh, jangan berpikir namanya bagaimana Tuhan tolong saya. Bagaimana Tuhan namanya nanti memberikan saya kesembuhan. Nggak usah mikirin begitu, tobat aja dulu. Suatu hari saya dalam keadaan yang dimana saya worry dengan hidup saya. Ya, saya khawatir dengan hidup saya. Tuhan, ini gimana saya? Saya ada satu masa dimana saya tuh butuh berkat Tuhan. Ya, dan saya berdoa sama Tuhan, itu nggak dijawab saudara. Saya nggak dijawab. Ya sudah, saya bilang. Saya coba terus nyembah Dia, minta Dia berkati saya. Dan Roh Kudus ngomong sesuatu yang bagus sekali. Kalau hatimu terlalu khawatir, berkatmu tuh tidak akan muncul. Saya berpikir ya juga. Dan saya coba tenang. Dan saya coba masa bodoh dengan semua masalah saya. Saya coba namanya tidak mau fokus dengan apa yang saya khawatirin. Udahlah, tak buanglah. Mau jadi apa ya terserahlah Tuhan, saya bilang. Whatever lah dengan hidup saya bilang. Yang penting aku tetap hari-hariku menyembah Engkau.
mau jadi sampah, mau jadi berlian, terserahlah. Saya coba pasrah saudara, dan tidak berpikir bahwa ini gimana, saya butuh ini, butuh ini. Saya coba menenangkan hati saya coba fokus dengan penyembahan ini, saya coba fokus dengan namanya tidak mementingkan diri saya lagi, karena saya tahu hidup saya cuma mengklaim beberapa firman. Tuhan, kau panggil aku, kau yang bilang bahwa aku hidup bukan dari roti tapi firman. Sejak saya berdoa seperti itu saudara, ya, dan muncul berkat Tuhan yang nggak saya bayangkan, muncul seketika begitu aja. Dan waktu saya lihat, ya betul ya, kadang-kadang kita mengkhianati Tuhan itu tipis, bukan karena saudara nggak berdoa, bukan karena saudara itu tidak baca firman. Saya baca firman, saya tiap hari berdoa, saya tiap hari nyembah Tuhan, tiap hari saya lakuin itu. Kenapa Pak? Karena saya cinta Tuhan, bukan karena cinta berkatnya. Saya kalau bilang butuh ya butuh, enggak ya enggak. Dan muncul berkat Tuhan, saya kaget saudara dengan angka yang ajaib. Begitu juga saya mau sampaikan saudara, Tuhan bisa bukain yang akan datang, yang akan datang. Kamu bisa sangat diberkati Tuhan dengan ajaib. Amin saudara. Jangan saudara tuh ngeyel-ngeyel dengan firman, kamu yang rugi. Kita ini butuh Tuhan. Kamu gak ada papa mamamu yang meninggal karena umur, karena sakit ya. Asal ada Yesus, kamu hidup. Kamu kehilangan pekerjaan, asal gak kehilangan Tuhan, kamu gak akan mati. Karena Tuhan tahu bagaimana memelihara hidup kita. Bangsa Israel 40 tahun, jutaan orang dihidupi kok sama Tuhan. Apalagi cuma kamu sendirian nih. Kamu bisa ditinggali suamimu, ditinggali nama istrimu, ditinggali anak-anakmu, mungkin ya, ditinggali namanya orang kepercayaanmu, ditinggali ini, tinggal dengan baik saudara. Saya ditinggali sama teman-teman saya yang mengkhianati saya bilang. Dan mereka tuh berpikir bahwa lu nggak ada gua bakal mati. Enggak, gua nggak akan mati, saya bilang. Nggak ada lu, gua nggak akan mati. Nggak ada Tuhan, saya baru mati, saya bilang. Terbukti sampai hari ini. Saya nggak ada mereka, hidup. Ya, saya bersaksi bagi saudara, saya dikhianati sama teman-teman. Teman-teman saya tuh ada yang namanya memberkati pekerjaan Tuhan yang saya jalani sampai hari ini. Mereka merasa dengan berkatnya itu, wah lu nggak ada gua mau mati. Oh tenang aja, saya bilang, nggak ada uangmu pun nggak akan mati saya. Pergi aja, udah nggak usah banyak bacot gitu loh saudara. Ya saya nggak ada Tuhan baru mati. Nggak ada kamu mah nggak akan mati saya. Toh terbukti saya malah makin diberkati bukan tanpa mereka. Ya sebab setia dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin saudara. Nah kalau hatimu ya penuh dengan pengkhianatan, kemalasan, penuh dengan namanya kepinginnya diberkati, ditolong Tuhan, hati yang kayak begini rusak saudara. Coba buka Yohanes 13 ayat yang ke-27. Nah ini poin firman saya malam hari ini. Poin khotbah malam hari ini tuh apa Pak ayatnya? Ayat ini. Berarti tadi apaan tuh Pak? Intermezzo semuanya. Ya, poin khotbahnya malam hari ini apa? Ini ayatnya. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, Yudas kerasukan iblis, maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Ini khotbah saya malam hari ini, poinnya ini. Kalau hatimu penuh pengkhianatan, cinta uang, brengsek di hadapan Tuhan, ingat ini ada Yesus. Yudas duduk dengan Yesus bersebelahan persis. Karena Alkitab mencatat Yesus ngambil roti, kasih Yudas makan, berarti sebelahan saudara. Nggak mungkin tangan Yesus 3 meter saudara ya, berarti sebelahan. Ini ada Yesus. Lihat bagaimana Yudas kerasukan iblis.
Alkitab mencatat kalau hati saudara berkhianat, datang ke Yesus penuh rancangan pengkhianatan dalam hati. Waktu saya diberkati Tuhan, saya akan gak berdoa lagi. Ingat, Tuhan tuh tahu loh. Dengan hati yang brengsek datang ke Tuhan seperti itu, justru bukan makin dipulihkan, makin kesetanan. Saya ulangin, kalau hati saudara tidak beres, tujuannya supaya ditolong, semua pengennya ditolong. Saudara nggak minta tolong pun Tuhan tahu kok. Ada amin saudara. Tidak beres, penuh rancangan pengkhianatan di hadapan Tuhan, bukan pulih, kesetanan hidupmu justru nanti. Inilah kenapa banyak orang Kristen kesurupan, gak setia. Ujungnya Yudas apa? Mati binasa. Orang berkhianat tidak akan dapat tempat di hati Tuhan, gak akan. Pak, Tuhan tuh baik, betul dia baik. Kamu yang gak baik justru. Saya nggak khotbah cuma ngomong berkat aja. Saya juga tegorin orang-orang Kristen. Kalau hatimu fokusnya cuman ini gimana Tuhan? Kebutuhanku Tuhan, kebutuhanku. Memang Tuhan nggak tahu? Tahu. Bisa dipercaya nggak hatimu? Diberkati tetap jam 4 kamu berlutut berdoa sebelum dapat berkat. Ya saudara berlutut jam 4 nangis sama Tuhan. Udah diberkati, udah tidur nyenyak saudara. Ini kurang ajar sebenarnya. Saudara bisa bangun jam 6 pagi sebelum ke kantor, dia Tuhan tolong aku. Sekarang setelah punya rumah, punya mobil, baru jam 6 udah tidur lagi 15 menit lagi. Kurang ajar saudara, biasanya berdoa jam 6, tinggalin jam 2. Nah, hati kayak begitu datang ke hadapan Tuhan, bukannya diberkati ya. Ingat ya, dan sesudah Yudas menerima apa? Roti. Dikasih firman kayak apapun, kalau hati orang pengkhianat ya penuh rancangan durhaka ya di hadapan Tuhan, bukan Yesus atau Roh Kudus pulihin. Kenapa? Setan yang masuk disuruh. Saya ketemu orang Kristen yang kayak begini, bodoh. Beberapa tuh lihat, ini orang nih nggak tahu diri. Saya pernah nampung orang. Saya sama istri saya pernah nampung orang. Diusir istrinya karena main judi, habisin 2 miliar, ditendang keluar sama istrinya, karena istrinya yang orang kaya. Tendang keluar, gembel saudara, nggak bisa makan. Datang ketemu kami, pertama temennya kenalin dulu. Kok saya punya temen, ya. Dia begini diceritain, tidak bisa makan. Gimana? Ya gimana nanti, saya bilang. Istri saya bilang ya lihat aja nanti, suruh aja datang dulu. Datang dia doa, wah nangis. Ya itu kalau orang Kristen kayak gitu, kamuflase. Doa nangis, Tuhan ampuni aku, Tuhan ampuni. Saya percaya Yesus tuh ngampuni. Masalahnya Tuhan mempercayai berkatnya belum tentu. Itu yang jadi masalah. Nah saudara harusnya bermasalah di hatimu yang seperti itu. Tuhan bukan tidak mengampuni sehingga tidak memberkati saudara, bukan itu. Tuhan ngampuni. Nah masalah yang lebih besar itu bukan masalah diampuni atau tidak, itu masalah kecil bagi Tuhan. Masalah bagi Tuhan tuh yang besar adalah apa? Hatimu tidak siap diberkati. Dan saya tampung, akhirnya tinggal di tempat kita. Layanin Tuhan, dia layani dengan giat saudara. Maling udah mulai pulih nih, mulai diberkati. Jadi maling sekarang, jual lagi narkoba, main narkoba lagi, ya nipu kami lagi berdua. Keluar, saya ditipu mah nggak masalah saudara. Nanti rugi pak, biarin lah. Duit nggak seberapa saudara. Saya kehilangan duit dalam pelayanan tuh, wah udah nggak tahu lah berapa juta lah saudara. Masalah pak, nggak pernah saya ungkit-ungkit, itu biarin aja. Duit mah datang aja pasti nanti dengan sendirinya. Karena saya percaya dengan namanya Yesus sudah titik saudara. Ya saya nggak pernah namanya kehilangan uang tuh
Ngerengek-rengek ngapain saudara, yang hilang mah udahlah, biarin aja, ntar juga muncul lagi. Uang bisa dicari ya. Semua dari Tuhan, mau hilangnya dengan bagaimana, mau habisnya seperti apa, nggak usah pusing saudara. Tuhan pasti berkati kita kembali saat hati saudara bisa setia dengan Tuhan. Dan saudara tahu hari ini hidupnya gembel setengah mampus, makannya susah, masuk penjara pernah. Ini kenapa? Waktu dia mulai dipulihkan, diberkati, jadi pengkhianat lagi. Hidupnya lebih susah daripada yang pertama. Kenapa? Suka bohong. Kamu datang ke hadapan Tuhan nangis-nangis, Tuhan tidak tertipu. Saya berdoa, saudara harus tahu. Saudara mau datang dia bilang, Tuhan, tolong Tuhan. Masalahnya Tuhan itu bukan nggak mau tolong, khawatir justru. Mau ditolong, ngilang misalnya. Ya, saya punya teman. Dulu saya bantu juga. Istrinya, anaknya kita bantuin semua. Lewat teman-teman pelayanan juga, ya dikumpulin uangnya ke istri saya tentuin. Dia harus megang uang seberapa. Kita diberkati banyak. Ya nggak seberapa banyak sih, tapi lumayan lah. Diberkati banyak, dan orang ini kita kasih uang tuh dikit-dikit, nggak langsung. Misalnya dapat contoh ya, misalnya dapat uang 100.000 contoh, ya kita kasih 20.000 dulu. Kok ditahan-tahan Pak? Ya dengar baik ya, di manage, bukan mau ditahan. Uangnya tetap nggak akan dipakai buat keperluan dia, buat anak dan istrinya. Kasih. Perlu ini kasih, perlu ini kasih, perlu ini kasih. Butuh kerjaan, cariin kerjaan, dapat kerjaan. Waktu dapat kerjaan, dia punya keinginan lagi, ingin diberkati lagi, ingin duit, karena kerjaannya waktu itu gajinya nggak seberapa. Ngedatang ke saya, kalau saya nggak ditolong, saya mau keluar dari kerjaan. Model saya, saudara, saya ini paling nggak suka diancam. Saya sejujurnya dalam hidup saya paling nggak suka diancam. Udah ditolong, udah dikacarin kerjaan, udah diberkati, walaupun gajinya nggak seberapa, kerjaannya capek kerjaan. Saya bilang ya kerja, capek, duitnya nggak seberapa, ya kerja, udah. Saya mau keluar. Saya bilang gini, kalau lu keluar kasih istri sama anak lu makan batu, saya bilang. Saya mau keluar aja, saya bilang. Nggak akan saya tahan-tahan kamu. Mau keluar silakan, saya bilang. Ingat, lu punya istri, punya anak, kasih makan batu pasir, saya bilang gitu. Kok kejam gitu? Perlu dikejamin orang tersebut. Jangan pikir gua akan tolong lu terus menerus. Gua bukan Tuhan, saya bilang. Nggak mau kerja, silakan. Lu cari siapapun temen yang kayak gue bilang gitu. Ya kayak istri saya yang mau cariin lu kerjaan. Siapa coba temen lu begitu banyak yang brengsek, nggak ada tuh yang tolong lu, saya bilang. Mikir deh. Sampai hari ini kerja, saudara, dan memberkati istri anak-anaknya. Ya itu saya bilang, lu nggak mau kerja, masih makan istri lu batu sama pasir, masih makan lu aja, saya bilang. Kalau perlu kejam Pak, perlu kejamin, saudara, karena kurang tahu diri. Datang ke Tuhan begitu. Berapa banyak orang Kristen datang kepada Tuhan, doanya nggak dijawab, marah-marah. Kenapa? Hatimu ini loh penuh pengkhianatan sebenarnya. Kerasukan setan tuh model kayak begitu. Nggak dijawab, tak pindah agama, pindah aja kata Tuhan. Yudas cari duit di dalam Yesus, nggak dapat, kesetanan dia. Berapa banyak orang Kristen doanya nggak dijawab, ngamuk-ngamuk. Kenapa? Kesurupan. Ayo, betul. Kenapa doamu kadang lama dijawab? Ini kesetiaannya belum bagus. Makanya kalau mau tanya saya ya, yang saya udah mulai kenal, ya seringkali saudara perlu tanya, entah ke istri saya, ke saya, gitu, yang mungkin kita bisa ngobrol. Menurutmu saya ini gimana? Nah nanti saya akan ngomong, kamu ini kurang setia. Jangan marah, dinilai orang tuh jangan marah, saudara. Saya itu dulu dalam pertobatan saya, ya. Dulu waktu saya bertobat dengan
kekristenan yang saya jalani, seringkali itu saya tanya begitu. Saya ini gimana menurutmu? Apa yang kurang? Apa yang ini? Oh lu mah masih suka kurang setia ininya gitu. Oh ya, jangan marah. Walaupun ditegur keras, diomelin, ya mohon maaf ya, saya kadang-kadang digoblok-goblokin, nggak usah marah. Itu baik buat saya. Menurutmu ini saya gimana? Oh ininya, lu kurang bertobat, kurang setia, kurang ini, kurang itu. Ya udah belajar, jangan ngambekkan aja. Kalau kita nggak dikoreksi ya repot. Gimana mau maju? Nah kadang-kadang kita tuh perlu belajar dalam hal itu. Saya sama istri saya sering kali, tadi khotbah gimana? Kurang gini nih. Ya sudah. Nah, kadang-kadang udah oke. Tadi vibes-nya enak kok. Kita walaupun khotbah cuman sekian menit, tapi tadi ibadahnya humble banget dan enak. Itu sering kali saya tanya aja istri saya kalau saya bohong. Ya tadi kadang-kadang, wah lu masih, tadi khotbahnya tuh kurang, masih ragu-ragu. Ada kekakuan macam-macam, ya itu perbaiki, namanya belajar kita. Nah saudara tuh perlu namanya dapat penilaian seperti itu secara rohani, bukan secara jasmani aja. Ya kalau saudara dalam pekerjaan, ya saudara misalnya kerja, udah tahu kamu nggak bisa kerja nih, dan saudara coba melakukan pekerjaan tersebut, ya minta dinilai. Kalaupun pemimpinmu tidak menilai, minta, menurutmu gimana kerjaanku, hasilnya bagaimana, apa yang kurang, apa yang perlu saya perbaiki, apa yang perlu saya latih, apa yang kurang teliti, apa yang harus saya namanya lebih lagi untuk namanya ditingkatkan, supaya apa Pak? Buat kamu lebih baik. Betul apa betul saudara? Ada amin saudara. Nah jangan saudara datang ke hadapan Tuhan dengan hati yang kayak begini. Kenapa? Kamu kan gampang kerasukan setan. Ya udah cari duit di dalam Yesus, nggak akan dapat. Bukan Tuhan pelit, Tuhan tuh baik. Ya tidak ada namanya kekurangan di dalam Tuhan saat saudara mengikuti Yesus dengan setia. Amin saudara. Ya, saya nggak pusing saudara. Orang ninggalin saya nggak mau pusing. Kenapa? Karena hidup saya terus maju. Saya pun lihat penilaian, saya pun nilai diri saya sendiri. Kenapa Pak? Karena waktu saya misalnya dalam pelayanan, Tuhan ini maju nggak ya gitu? Ini mandul apa terus melahirkan? Ini terus berjalan atau terhenti? Saya tanya istri saya pun sering. Gue ini kurang maksimal apa gimana? Enggak, ada kemajuan kok. Serius. Saya dalam pelayanan kayak gini-gini aja, itu saya nilai. Tanya sama kadang-kadang orang-orang yang perlu bisa nilai kita. Kok gue merasa kayak mandek ya? Enggak, lu nggak mandek. Terus kok masih berjalan? Toh buktinya lu bisa gini sekarang. Iya juga kan. Ya bukan untuk memuji diri sendiri ya, tapi kan kadang-kadang sudut pandang orang berbeda. Mesti orang lain yang kadang-kadang menilai kita. Ini pelayanannya gimana? Ini kan rasa saya, kok rasanya kayak kurang apa gitu, kurang maju atau apa. Dan saya tuh akhirnya dikasih nilai. Lu ingat dulu tuh lu nggak bisa begini loh. Kamu tuh dulu begini. Istri saya sering kali nasehatin saya. Dulu lu nggak bisa begini, sekarang lu lihat bagaimana Tuhan bawa kamu. Saya pikir betul juga. Ada amin saudara. Jangan dengan hati yang berfokus hanya ingin pertolongan Tuhan. Dengar, kamu kan gampang kerasukan setan. Dikit-dikit ngambek, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit ngambek. Dulu saya kayak gitu. Kenapa? Karena mengkhianati firman Tuhan. Tuhan bilang tenang, saya nggak bisa tenang. Ya, Tuhan bilang sabar, saya kurang sabar. Kenapa? Firman kurang setia saya. Sehingga waktu saya berdoa, Tuhan lama bener nih nggak dijawab-jawab, ngambek saya ada. Nah ada banyak orang bisa ngelakuin itu. Kalau sekarang ya pasrah aja saudara. Nggak dijawab ya sudah, dijawab ya puji Tuhan. Nggak dijawab ya harus jawab Tuhan. Nggak saudara ya. Jangan saudara itu gampang kerasukan. Kenapa? Karena dengan hati yang penuh tidak setia. Pengkhianatan akan merugikan hidup saudara. Ya di dalam Ibrani 6 tadi saudara perlu tahu, Tuhan tidak akan dua kali mengingatkan atau Tuhan disalibkan dua kali, tidak akan. Tidak ada namanya hyper grace, kasih karunia Tuhan. Saudara terus hidup dalam dosa seenak-enak jidat saudara, terus saudara bilang Tuhan baik, tidak bisa. Ayatnya tadi mengatakan bahwa
tidak akan ada penyalipan yang kedua kali. Saudara bisa baca itu sampai ayat 28. Tidak ada. Yesus sudah memberikan semua yang baik. Kamu mau tuntut kayak gimana lagi? Kadang-kadang kita ini sebagai manusia kurang bisa namanya melakukan kesetiaan di hadapan Tuhan. Dan kita ini menuntut semua karena merasa Tuhan punya kewajiban menolong kita dengan seenak pikiran kita tanpa kita melihat apa yang menjadi kemauan Tuhan akan sebuah menjaga firman sampai setia saudara miliki dengan berbuat menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan itu tidak gampang, saudara, dan itu tidaklah mudah. Saya melalui itu semua. Datang ke Tuhan, cobalah dengan hati yang, Tuhan, aku kurang sadar bahwa hatiku ini kurang setia, ajari aku. Doa itu lebih baik seperti itu. Jangan saudara menuntut Tuhan, bagaimana dengan anakku, istriku, suamiku, pekerjaanku, kesehatanku, uangku, rumahku, mobilku, motorku. Udahlah, minggirin dulu semualah. Itu mah gampang aja bagi Tuhan. Tapi ada satu permasalahan yang sangat serius di dalam hidup kita masing-masing. Kenapa? Bisa nggak setia dengan firman? Saya ngeliat firman kayak begini, harusnya menyadarkan kita apa yang Yudas lakukan. Ini contoh buat kita untuk kita tidak melakukan. Ya, Yudas punya hati yang penuh dengan rancangan pengkhianatan, cinta akan uang, datang ke Tuhan, kesurupan, saudara. Ya, saya waktu baca firman ini, saya sempat bingung, saudara. Kenapa orang di samping Yesus bisa kerasukan setan? Bingung saya. Ya, saya coba cari tahu dan coba nanya sama Tuhan. Kenapa orang di samping Yesus bisa kerasukan? Kamu aja belum tentu di samping Yesus. Yudas di samping Yesus loh. Kerasukan, selevel Yudas. Jangan menganggap kita ini lebih baik daripada Yudas, saudara. Kita ini nggak ada papanya dibanding Yudas Iskariot. Nggak ada papanya. Yudas Iskariot itu ngelihat Yesus, ngelihat perbuatan Tuhan, bahkan dia melakukan juga banyak mujizat. Kalau saudara baca kisahnya Yudas, ada banyak orang Kristen nggak ngelakuin itu. Yudas ngelakuin. Artinya dia lebih hebat daripada kita sebenarnya. Tapi rancangannya banyak pengkhianatan di dalam hati Yudas. Selevel Yudas, di samping Yesus pun tumbang. Betapa pentingnya saudara memelihara firman Tuhan. Ada amin, saudara. Saya berdoa saudara, melalui firman ini kita ini jangan berlagak. Pertama ya, sok tahu. Jangan, saudara. Kalau Tuhan, saudara mau peka dengan suara Tuhan, seringkali Tuhan itu ngajarin kita mengalah. Orang benar itu paling banyak mengalahnya. Lihat bagaimana Yesus dipukulin. Yesus tahu bahwa dia itu adalah Allah, Sang Firman. Dia bisa manggil sepasukan, 12 pasukan bahkan dia bilang, para malaikat Tuhan. Tapi dia mengalah demi menembus manusia. Mengalah itu nggak gampang. Kenapa? Seringkali kepintaran kita mengalahkan semua hati kita yang harusnya mengalah. Saya melihat bahwa waktu saya mengalah, mundur untuk namanya biar Tuhan yang maju, dengan bukan emosional saya lagi, tapi dengan namanya rasa tenang hati saya. Saya melihat bagaimana keluarga saya dilawat Tuhan, terima Yesus satu-satu. Ngapain? Berlutut di hadapan Tuhan. Saya puasa Esther. Saya nggak pernah mau lagi namanya ngadu argumen tentang firman Tuhan, karena memang tidak perlu dipertengkarin dan diributin soal namanya siapa yang lebih pintar, siapa yang lebih tepat dalam soal namanya menerjemahkan firman Tuhan, siapa yang memiliki pewahyuan. Nggak penting, saudara. Yang penting bagaimana Tuhan mengarahkan hati saudara untuk tepat seperti yang Tuhan mau, bukan so tahu. Yang kedua, saudara harus tahu, janganlah mengkhianati Tuhan. Kalau saudara dulu belum diberkati Tuhan, bisa begitu excited dengan Tuhan, begitu nyembah Tuhan. Saya tahu ada beberapa kalian itu suka baca firman dahulu, tapi hari ini kamu meninggalkan semua itu karena ada hal yang mungkin saudara lebih memilih, namanya main game, main handphone, tidur lebih enak mungkin. Yang ada yang bilang ngantuk lah, capek lah, macam-macam. Saudara sedang mengkhianati apa yang saudara sudah bangun sebenarnya. Dan saudara perlu tahu, itu ada resikonya. Saat saudara susah minta sama Tuhan pertolongan,
hatimu nggak akan ngerti tentang firman, dan seringkali kita nggak akan diarahkan. Nah, pengkhianatan kayak gini datang ke hadapan Tuhan, saudara bisa sangat amat mudah kerasukan setan, ngambek, marah, dan meninggalkan namanya yang lebih parah lagi. Dan itu kamu kan rugi, jauh lebih rugi. Nah, melalui firman ini, kita ini harusnya kembali, bukan mengeraskan hati kita, melakukan sifat-sifat pengkhianatan di hadapan Tuhan, sehingga saudara perlu tahu, itu akan mencelakakan hidup kita sendiri. Ingat ya, tadi di awal khotbah saya menyampaikan, melalui Roh Kudus yang Tuhan titipkan dalam firman-Nya, saya mau menyampaikan kepada saudara, ingat, Yesus cuma tebus dosamu. Sifat dosamu itu gak akan hilang. Kita punya sifat dosa. Sifat dosa kita itu, yang ngilangin itu diri kita, bukan Yesus. Yesus cuma tebus semua perbuatannya. Tapi sifat dosa, kamu harus baca firman dan hilangkan namanya kemarahan, kekhawatiran, ketakutan, ya sifat negatifmu, ya ngomel-ngomelmu, cemburu, kecewa, tukang bohong, itu semua kamu yang putuskan. Tuhan gak pernah tebus tentang hal itunya. Ini menyadarkan saya bahwa betul kata Tuhan, apa yang Roh Kudus sampaikan, bahwa dia memang nebus dosa, tapi tidak namanya menghilangkan sifat dosa dalam hidup manusia. Kalau kamu ngerti ini, harusnya kamu berubah, dan harusnya kamu membuat hatimu itu cari Tuhan malam hari ini lebih serius daripada yang sebelumnya. Masalah saudara itu gampang aja. Tuhan tahu apa yang harus dia lakukan tanpa kamu sebutkan. Tapi bisa gak saudara, waktu Tuhan memberkati saudara yang menjadi kebutuhan hidup saudara, saudara bisa tetap namanya melakukan tugas apa yang saudara sudah ditentukan oleh Tuhan. Nah, kalau Tuhan namanya khawatir, atau waktu saudara berkhianat, Tuhan kehilangan rasa percaya kepada kita, inilah yang saudara harus kembalikan dulu. Jangan buru-buru minta diberkati. Kenapa? Ini akan membuatmu justru makin jauh. Kalau saudara baca dalam Matius pasal 22 ayat yang ke-14, sebab banyak yang dipanggil, kita semua dipanggil. Ya, saudara percaya pada Yesus, amin saudara. Nah, artinya saudara dipanggil. Tapi firman bilang apa? Tetapi sedikit yang dipilih. Kenapa sedikit yang dipilih? Karena hanya orang-orang yang bisa menyelesaikan tugasnya yang Tuhan taruh. Karena kalau dipilih, artinya kamu punya power kehidupan yang bisa namanya menyelesaikan apa yang Tuhan percayakan. Nah, kalau saudara dengar baik ya, karena Tuhan punya kepercayaan. Nah, ada beberapa orang kenapa nggak dipilih? Walaupun kamu dipanggil, belum tentu kamu dipilih. Kenapa Pak Tuhan nggak pilih? Karena tidak menyelesaikan apa yang Tuhan tentukan. Ya, karena saya percaya Tuhan kalau pilih orang, artinya yang dipilih tersebut bisa menyelesaikan tugas. Contoh, misalnya saya pengen bangun rumah, saya pilih tukangnya saya pilih kamu, beresin, bangun rumah yang saya mau, gambarannya begini. Artinya waktu saya pilih, saya punya keyakinan bahwa tukang atau namanya, ya itulah tukang lah ya, tukang ini bisa menyelesaikan bangunan yang saya mau. Begitu juga dengan Tuhan. Kenapa sedikit yang dipilih sama Tuhan? Karena hanya sedikit yang bisa menyelesaikan tugas yang Tuhan mau. Kalau Tuhan memilih kita, bacalah firman, banyak yang gagal saudara. Kenapa? Karena tidak peduli tentang agama. Tadi kata firmannya di dalam 2 Timotius ya pasal yang ketiga ayat yang ketiga, ya ayat yang kedua saudara, tidak memperdulikan Yesus. Ingat saudara, kata sedikit ini yang menentukan akan masuk dalam kerajaan sorga sebenarnya. Nah, saudara harus punya persiapan. Nah, bagaimana kamu menyelesaikan pilihan Tuhan? Kalau Tuhan bilang pilih ngampunin apa kecewa, bisa nggak nyelesain itu? Itu firman kelihatannya simple, tapi banyak orang gagal. Itu firman kelihatannya gampang didengar, tapi banyak yang ngelakuinnya gagal. Waktu kita dihianatin orang, seringkali kita kehilangan kepercayaan. Tapi bisa nggak kita itu tetap namanya mengampuni? Ya, saya ngampunin banyak orang, bukan karena saya hebat, tapi karena saya tahu saya diampuni Tuhan.
Saya nggak pernah mau berurusan dengan dosa manusia, karena itu bukan tugas saya. Ya, dan itu tugas Tuhan, bukan tugas saya. Bagian saya bagaimana menyelesaikan tugas yang Tuhan taruh. Kalau hari ini saya berkhotbah, menyampaikan firman ini, kelak tugas saya akan selesai. Kapan waktunya saya tidak tahu. Tapi saya percaya, saya mau dipilih Tuhan, khotbah, ya saya khotbah saudara. Nah, tapi saya percaya pilihan Tuhan itu ada waktunya saya menyelesaikannya. Nah, bagaimana dengan saudara? Kalau pengkhianatan kamu munculkan, ruginya banyak. Ibrani 6 tadi, waktu kamu memilih Tuhan, Tuhan menyiapkan firman yang baik, sebab rancangan Dia baik katanya. Tapi bukan hanya itu, kamu akan diterangi hati dengan Roh Kudus. Nah, jangan kamu murtad lagi, kata firman-Nya di dalam Ibrani 6 ayat 4-6. Karena akan ada apa Pak? Ada berkat-berkat yang akan datang, mujizat-mujizat yang akan datang, dibukakan Tuhan oleh karena kamu diterangi hatinya oleh Sang Roh Kudus, yaitu firman Allah. Mari saudara, datanglah di hadapan Tuhan dengan hati yang mau diubahkan. Saudara mau dengar khotbah sehebat apapun, kalau kecenderungan hatimu terus memutuskan semua yang berkhianat dan salah, ingat saudara, gak ada penyelamatmu seperti Yesus. Kalau Yesus cuma minta beberapa hal yang kamu bisa lakukan, kenapa kamu malah memilih yang sulit dan justru mencelakakan dirimu sendiri? Kalau Tuhan bilang sabar, ya sabar. Kalau Tuhan bilang mundur, ya mundur. Kalau Tuhan menyampaikan sesuatu yang bilang ayo berkati, ya berkati. Kalau saudara perlu berdoa Tuhan, ayo melangkah. Ngapain terus-terusan dalam ketakutan yang bodoh itu menurut saya? Dan saudara harus bisa keluar dari semua situasi yang buruk tersebut. Dan jangan berpikir bahwa Tuhan berkati aku, gampang. Nah, tapi kalau saudara menuntut itu terus dengan hati yang jelek terus, kamu kan kerasukan. Cirinya bagaimana Pak? Ngambek. Udahlah, gak usah doa-doaan lah, Tuhan tuh gak ada. Muncul skeptis, muncul apatis, muncul ateis. Udahlah, pindah agama aja lah. Dan ujungnya kamu akan berakhir sangat mengerikan. Saya berdoa firman ini untuk mengajar kita menjadi orang-orang Kristen yang punya motivasi berlari meninggalkan pengkhianatan terhadap firman Tuhan dan memilih namanya setia. Ada amin saudara. Saudara diberkati dengan firman-Nya malam hari ini. Bisa katakan amin. Ya, saudara yang rindu memberkati pekerjaan Tuhan di dalam Hineni Ministry, sekali lagi bisa menabur. Biarlah taburanmu semua kita angkat, kita doakan dan kita berkati. Dan biarlah apa yang kamu tabur, biarlah semua juga diberkati kembalilah dalam setiap kehidupan saudara. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami sadar Bapa akan beberapa hal ya Roh Kudus, bahwa Engkau menebus dosa bukan menghilangkan sifat dosa kami. Kami perlu belajar menghilangkan sifat dosa kami melalui firman-Mu. Mari Tuhan, kami berdoa Bapa, kami semakin tahu firman, kami menyadari semakin lemah manusia kami Tuhan. Semakin kami tahu Bapa betapa begitu luar biasanya Engkau Tuhan dalam hidup kami sebagai manusia. Kami tahu Tuhan, kami nggak bisa pimpin keluarga, usaha, pekerjaan, bahkan hidup kami sendiri. Bahkan hati kami penuh dengan pengkhianatan seringkali muncul. Mari Roh Kudus, ajar kami kembali Tuhan. Kami tidak mau so tahu Bapa dengan apa yang kami ketahui, sebab belum tentu kami mengerti akan apa yang Kau Bapa pimpin. Kau menyiapkan Ibrani 6 ayat 4 dan 6. Saat kami memilih Engkau, Engkau menerangi hati kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami Bapa dipenuhi Bapa dengan firman-Mu. Kami mengetahui mana yang salah, mana yang benar, mana yang jahat, mana yang baik, mana yang harus kami maju dan mundur, baik diam dan berbicara. Dan Engkau juga menyiapkan Bapa firman yang baik, yaitu rancangan-Mu yang luar biasa ajaib. Bahkan ada sesuatu yang luar biasa lagi Tuhan daripada itu, bahwa Engkau menyiapkan berkat yang akan datang, yang kami pun tidak terfikir oleh itu. Daud pernah Bapa melihat akan masa keturunannya yang ribuan tahun yang akan datang. Kami mengingat firman-Mu itu ya Tuhan, bahwa Engkau juga akan siapkan berkat bagi kami ya Tuhan,
mujizat demi mujizat yang akan datang dalam hidup kami, baik dalam pelayanan, rumah tangga, usaha, pekerjaan, bahkan dalam setiap anak cucu mantu kami. Tuhan, kami percaya Kau siapkan begitu luar biasa. Engkau ini bukan pelayan, tapi Tuhan. Tapi tidak ada Tuhan yang melayani kami sebegitu hebatnya, Bapa, dengan kerendahan hati-Mu yang luar biasa. Ampuni Bapa dosa kami ya Tuhan. Seringkali Bapa kami menganggap semua kebutuhan hidup kami Engkaulah yang harus memenuhinya, seakan-akan Engkaulah pembantu kami ya Tuhan. Tapi sebenarnya memang Kau siapkan begitu Bapa tanpa kami minta. Bahkan kami tidak punya pengertian tentang itu. Melalui firman-Mu kami mulai terbuka bahwa Engkau menyiapkan hari yang akan datang seperti Bapa yang Kau janjikan. Tiada Tuhan seperti Engkau. Di mana-mana raja itu yang dilayani, bukan raja melayani rakyatnya dengan rendah hati ya Tuhan. Seringkali bisa dengan arogan. Tapi Engkau Allah Bapa, Raja di atas segala raja. Siapalah kami ya Tuhan, sehingga Engkau bermurah hati mau menolong kami Bapa, manusia yang penuh dengan pengkhianatan, penuh dengan dosa, penuh dengan segala rupa-rupa Bapa kejahatan. Tapi Engkau punya kasih Bapa yang kekal, yang ajaib. Mari Tuhan kami berseru di hadapan Engkau malam hari ini. Buat kami punya kesetiaan Bapa untuk terus Bapa melakukannya. Yes Lord, jangan berhenti kata Tuhan. Teruslah apa yang Kau melakukan, apa yang menjadi kesetiaan, biarlah Kau terus lakukan dalam nama Yesus. Kami tahu Bapa, berikan kami kekuatan Tuhan. Apabila saudara sudah namanya berdoa, teruslah berdoa dan jangan berhenti. Bukan karena berkat Tuhan, tapi setialah, pilihlah setia. Terima kasih ya Roh Kudus. Buat kami juga Bapa mengerti ya Tuhan, kami nggak mau kerasukan setan Tuhan. Kami mau Bapa Engkau memenuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, bukan dengan setan. Biarlah hati kami diperbaharui malam hari ini, dan kami bisa menikmati Bapa berduduk sebelahan dengan Engkau dengan hati yang bersukacita, bukan tuntutan seperti Yudas. Terima kasih ya Tuhan. Yudas mengajari kami ya Tuhan, untuk kami bukan cinta akan uang, tapi cinta akan Tuhan, sehingga kami Bapa diselamatkan kelak pada masa dan waktunya. Kami berdoa Roh Kudus, ajari kami menyelesaikan semua panggilan kami dan melakukan tugas kami dengan tepat ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Meteraikan firman-Mu Bapa, dan meteraikan Bapa anak-anak-Mu di rumah-rumah, dan urapi, bungkus mereka dengan darah Yesus. Yes Lord, kekhawatiran-Mu tinggalkanlah dalam nama Yesus. Aku berdoa Bapa dalam nama Yesus, berikan dia keberanian untuk belajar setia. Dengan kuasa-Mu kami diberkati, dengan kuasa-Mu Bapa kami dipimpin, dengan kuasa-Mu kami diselamatkan. Semua yang diberkati katakan amin, amin dan amin. Tuhan Yesus memberkati.